Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 461 Siapa yang akan dilahirkan? Siapa yang mati? Sekelompok prajurit terkejut saat melihat Lin Bai dan Su Chang kalah di kedua sisi dalam pertempuran tersebut. Pada saat ini, lebih banyak prajurit yang condong ke arah Lin Bai. Seperti yang mereka katakan, Su Chang telah mempersiapkan seni bela diri tingkat surga untuknya sejak dia dilahirkan. Dan Lin Bai, roh seni bela diri tingkat Huang dan kelas 1, telah mengalami terlalu banyak diskriminasi dan dipandang rendah, terlalu banyak hinaan dan keluhan sepanjang prosesnya. Tapi dia tidak mengandalkan langit, bumi, atau manusia, tetapi mengandalkan satu orang dan satu pedang untuk menjadi orang terkenal di kerajaan Shenwu dan Sekte Lingjian. Di Istana Chaoyang, dia mengalahkan semua pahlawan, dan di medan perang selatan, dia membalikkan keadaan. Sekte luar dari Sekte Pedang Roh menduduki peringkat pertama dalam kompetisi seni bela diri, dan prajurit inti lebih unggul dari semua jenius dari aliansi ilahi. Kemuliaan berlimpah dan bersinar terang. Su Chang panik, matanya menyemburkan api, dan dia meraung, "Kamu jelas terluka, kamu jelas sekarat, efektivitas tempurmu jelas turun ke tingkat ketiga. Kamu semut, kamu sampah, kamu bajingan tercela. Apa yang kamu gunakan untuk mendukungmu sampai sekarang?" Su Chang meraung. Su Chang sangat bingung. Jika itu adalah pejuang lain, bahkan Ku Feng pun akan berlutut dan memohon belas kasihan di bawah luka parah seperti itu. Lin Bai tidak hanya tidak memohon belas kasihan, dia juga berusaha melawan. Hal ini membuat Su Chang marah dan sangat bingung. Lin Bai bangkit dari tanah, menatap Su Chang seperti serigala lapar, dan berkata dengan marah, "Saya bekerja sangat keras, saya tidak ingin membuktikan bahwa saya lebih baik dari Anda, atau lebih kuat dari Anda, saya hanya ingin untuk memberitahumu bahwa aku akan mendapatkan kembali semua yang telah hilang suatu hari nanti dengan tanganku sendiri. Aku akan mengembalikan semua sarkasme, ejekan, penghinaan, mata berputar, dan hinaan yang kamu berikan padamu." Lin Bai meraung marah. Wajah yang sedikit kekanak-kanakan itu meraung kesakitan. Para murid Sekte Lingjian merasakan sakit di hati mereka ketika melihat ini. Mereka tidak tahan melihat Lin Bai. Ekspresi wajah Lin Bai terlalu menyakitkan, seolah-olah dia telah disiksa dengan berbagai cara. "Hei!" Di puncak Baiyun, Ling Tianzi tidak tahan untuk menutup matanya, menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Li Sanxing memandang Ling Tianzi, ini adalah pertama kalinya Ling Tianzi berbicara aktif setelah sekian lama terdiam, tapi dia menghela nafas pelan. Dari desahan ini, Li Sanxing bisa mendengar rasa tak tertahankan dan kesusahan Ling Tianzi. Kaisar Ling merasa kasihan pada Lin Bai. "Saya turut prihatin atas pengalaman Lin Bai, saya turut prihatin atas kepedihan Lin Bai, saya turut prihatin atas keluhan dan ketidakberdayaan Lin Bai di dalam hatinya." Su Chang meraung dengan marah, "Lelucon sekali, kamu sampah tercela, kamu harus berlutut dan gemetar di kakiku. Karena kamu begitu keras kepala, aku akan membunuhmu dengan pedang ini." Kekuatan supernatural. Pedang naga. Cahaya keemasan dalam sekejap, pedang naga itu muncul. Su Chang langsung tertusuk saat melihat pemandangan itu, dan cahaya keemasan menembus langit dan melesat lurus ke arah Lin Bai. Lin Bai berkata dengan dingin, "Siapa yang hidup? Siapa yang mati?" Kekuatan supernatural. Bunga rusak. Energi pedang ungu merah mengembun, menyengat mata semua prajurit. Lin Bai memegang pedangnya dan bergegas pergi dengan satu serangan. Kedua jenius tak tertandingi itu dengan cepat mendekat satu sama lain dengan pedang mereka, dan akhirnya bertabrakan di tengah arena. Gemuruh. Suara keras yang mengguncang bumi datang, dan seluruh Sekte Lingjian mulai bergetar hebat di bawah tabrakan yang kuat ini. Dampak yang kuat menyebar dengan cepat keluar dalam bentuk lingkaran. Akibat dampak ini, bahkan tanah 10 inci di bawah tanah pun tumbang. Tetua Agung berkata dengan dingin, "Hilangkan dampak dari hantaman belaka ini." Tetua Agung mengandalkan budidaya alam ramuan dewa setengah langkahnya untuk tidak menghindar. Ketika hantaman datang di hadapannya, dia dengan percaya diri menyerang dengan telapak tangan. Keluar. Puff. Tapi dia tidak menyangka kalau telapak tangan Tetua Agung itu terkena dampak, namun gagal mematahkan dampaknya. Sebaliknya, Tetua Agung itu sangat terkejut hingga dia muntah darah dan terbang mundur dengan panik. "Apa? Sangat kuat." Tetua Agung itu menatap dengan bodoh pada serangan kekuatan, berbalik, dan menggunakan keterampilan tubuhnya untuk melarikan diri dengan cepat. Ketika tetua kedua melihat bahwa tetua itu terluka parah akibat benturan tersebut, dia segera berteriak, "Semua murid Sekte Lingjian, semuanya mundur 1000 meter." Ji Bei berkata dengan cemas, "Tetua, apa yang harus dilakukan Lin Bai?" Setelah mendengar ini, mata tetua kedua melebar. Melihat kembali ke menara Dewa Bela Diri. Dampaknya menyebar sejauh 900 meter sebelum jatuh. Asap dan debu memenuhi langit, dan seluruh menara Dewa Bela Diri dalam radius 3000 meter berantakan.
Saat ini, asap dan debu perlahan turun. Di tengah panggung kompetisi, ada dua sosok sekarat berlumuran darah. Salah satunya adalah Su Chang dan yang lainnya adalah Lin Bai. Siapa yang menang? Bentrokan pedang ini terlalu menakutkan. Apakah Lin Bai sudah mati? Apakah Su Chang sudah mati? Semua prajurit memandang kedua sosok itu dengan mata tajam. Pada saat ini, sesosok tubuh, memegang pedang di tangannya erat-erat, perlahan bangkit dari tanah. Dia berlumuran darah, dan darahnya berlumuran asap dan debu. Dia terlihat sangat malu dan wajahnya tidak jelas, tetapi semua prajurit masih mengenalinya berdasarkan pedang di tangannya dan kegigihannya serta kegigihannya. Itu Lin Bai. Lin Bai masih hidup. Kakak senior Lin Bai masih hidup. Para prajurit dari Aliansi Pedang dan para prajurit yang mendukung Aliansi Pedang berteriak dengan penuh semangat. Lin Bai masih hidup. Bukankah itu berarti pemimpin aliansi kita telah kalah? Tidak. Pemimpin sekte muda tidak terkalahkan. Tak terkalahkan. Bagaimana aliansi ilahi kita bisa kalah? Sudah berakhir, aliansi ilahi telah hancur dalam pertempuran hari ini. Semua prajurit aliansi ilahi meratap kesakitan, dengan air mata yang menyakitkan di mata mereka. Tetua kedua berkata dengan penuh semangat, Lin Bai menang. Kami, aliansi pedang, menang. Kami menang. Kami menang. Ji Bei dan Ji Bai juga tertawa gembira. Pada saat ini, di dalam reruntuhan, Lin Bai memegang pedang Qingge dan berjalan menuju Su Chang selangkah demi selangkah. Su Chang jatuh ke tanah, semua meridian di tubuhnya terputus, dan daging dan darah di tubuhnya sepertinya tersentuh oleh hawa dingin, itu adalah daging dan darah yang kabur, bisa dibayangkan betapa dahsyatnya tumbukan itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Su Chang memelototi Lin Bai dan berteriak dengan marah. Su Chang ingin berdiri dengan putus asa, tetapi dia menemukan tangan dan kakinya sama sekali tidak bisa bergerak. Meridian di tangan dan kakinya telah terputus. Diperlukan setidaknya lebih dari sebulan untuk menyambung kembali. Pada pukulan sebelumnya, Su Chang telah mencurahkan seluruh energinya ke dalam tubuhnya, namun kini dantiannya telah habis, tidak meninggalkan energi sama sekali. Su Chang tidak punya pilihan selain melihat Lin Bai berjalan mendekat. Wajah Lin Bai penuh ketidakpedulian dan kemarahan. Kamu ingin membunuhku? Su Chang bertanya sambil mencibir. Hahaha, apakah kamu berani? Saya adalah pemimpin muda sekte dari sekte Lingjian, dan ayah saya adalah Suzan, kepala sekolah tertinggi dari sekte Lingjian, salah satu dari 10 raja seni bela diri ilahi, dan ahli pil ilahi alam. Kamu berani membunuhku. Ayahku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tubuh. Dan aku masih keturunan kerajaan dinasti Su. Jika kamu membunuhku, tidak akan ada tempat bagimu di seluruh dunia. Dunia, Su Chang berkata pada Lin Bai dengan sengit. Bab 462 beritahu mereka namaku. Tuan Pedang. Mendengar cibiran dan ancaman Su Chang, Lin Bai mencibir dan berkata, tidak masalah. Lin Bai mengangkat pedangnya dan menikam Su Chang. Wajah Su Chang berubah drastis. Dia menyadari bahwa Lin Bai benar-benar pembunuh dan buru-buru berteriak, tidak, Lin Bai, jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati. Aku bisa memberikan apapun yang kamu mau, seni bela diri, aku bisa memberimu keterampilan, kecantikan, status, dan kekuatan. Selama kamu tidak membunuhku. Su Chang benar-benar tidak ingin mati. Dia adalah keturunan bangsawan dinasti Su. Ayahnya berkata bahwa selama urusan kerajaan Shenwu selesai, dia akan membawanya kembali ke dinasti Su untuk mengenali leluhurnya dan kembali ke klan. Saat itu, dia akan menjadi seorang jenius tiada taraf dari 72 kerajaan Lingnan. Menjadi naga di antara manusia dan terbang tinggi di 9 langit. Kemuliaan, kekayaan, dan karir di surga serta seni bela diri ada di hadapannya, dan Su Chang tidak ingin mati seperti ini. Tidak perlu. Lin Bai bertanya sambil mencibir. Lin Bai mengangkatnya dan menusuk ke depan. Mata Su Chang begitu ketakutan sehingga dia buru-buru memohon belas kasihan, tidak, Lin Bai, jangan bunuh aku salah, tolong lepaskan aku, jangan bunuh aku. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak dengan bangga, hahaha, Su Chang, suatu hari nanti kamu harus memohon belas kasihan. Mata Su Chang dipenuhi dengan air mata penghinaan. Lin Bai meraih leher Su Chang, terbang, dan mendarat di puncak menara Dewa Bela Diri. Semua prajurit memandang Lin Bai. Tetua kedua, Ji Bei, dan Ji Bai semuanya memandang dengan rasa ingin tahu. Lin Bai melihat mata penonton tertuju padanya, dan segera berteriak kepada Su Chang, beritahu mereka siapa yang menang. Su Chang berkata dengan nada menghina. Kamu menang. Lin Bai berkata dengan marah. Beritahu mereka namaku. Su Chang berkata dengan marah, Lin Bai. Mata Lin Bai menjadi dingin dan bertanya, apa katamu? Aku memintamu untuk memberitahu mereka namaku.
Su Chang dengan senyum masam, dia melihat ke langit dan meraung keras, dan suaranya menyebar ke seluruh sekte Lingjian ribuan mil jauhnya. Tuan Pedang, Lin Bai. Su Chang berteriak frustrasi. Hahaha. Lin Bai tertawa liar. Ada senyuman di wajahnya, tapi air mata mengalir di mata Lin Bai. Su Chang adalah lawan kuat kedua Lin Bai sejak ia memasuki dunia seni bela diri. Dalam perjalanannya, Lin Bai menderita begitu banyak pelecehan dan penghinaan dari aliansi ilahi, begitu banyak pandangan congkak dan provokasi dari aliansi ilahi, dan begitu banyak keluhan yang dideritanya. Hari ini, dia akan mengembalikan semuanya ke aliansi ilahi. Lin Bai tersenyum dan menangis juga. Segala suka dan duka di hatiku berubah menjadi tawa dan air mata. Lin Bai berkata dengan dingin, Su Chang, selanjutnya aku menginginkan sesuatu darimu, dan kami akan menjelaskannya dengan jelas. Su Chang bertanya, ada apa? Lin Bai melotot tajam dan berkata, hidupmu. Sebelum Lin Bai suara jatuh, pedang Qingge terangkat tinggi dan ditebas dengan marah. Seluruh penonton tercengang. Dia memandang Lin Bai seolah dia ketakutan. Ya Tuhan, Lin Bai akan membunuh Master Sekte Muda. Setelah pemimpin Sekte Muda meninggal, saya khawatir Master Sekte tertinggi akan dibebaskan dari pengasingan. Jika Su Chang mati, maka semua jenius di aliansi ilahi hari ini akan dikalahkan. Dia jatuh ke tangan Lin Bai. Satu orang dan satu pedang dapat menantang semua jenius Liga Dewa, Lin Bai yang melakukannya. Semua prajurit di antara penonton menunjukkan ketakutan yang mendalam terhadap Lin Bai. Bas! Pedang Qingge menebas angin pedang, bersiul di telinga Su Chang. Wajah Su Chang penuh kepanikan, dan dia memohon, tidak, Lin Bai, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Mati! Lin Bai sangat kejam sehingga dia tidak bisa menahan diri. Semua. Ketika tetua pertama melihat bahwa Lin Bai akan membunuh Su Chang, dia segera berteriak, Lin Bai, hentikan, kamu berani membunuh pemimpin Sekte Muda, pemimpin tertinggi ingin kamu mati tanpa tubuh. Tetua kedua juga terkejut, jika Su Chang mati. Setelah Suzan keluar dari pengasingan, dia pasti akan memusnahkan Sekte Lingjian. Dia buru-buru berkata, Lin Bai, jangan bunuh dia. Ji Bei dan Ji Bai juga berteriak serempak, Lin Bai, pikirkan dua kali, jangan impulsif. Su Chang berkata dengan gemetar, Lin Bai, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan tetua pertama, tetua kedua, Ji Bai, dan Ji Bei? Jika kamu bunuh aku, ayahku tidak akan melepaskanmu, begitu pula dinasti Su. Aku akan melepaskanmu. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Su Chang memandang Lin Bai dengan ngeri. Saat ini, Su Chang sangat takut pada Lin Bai. Dia takut Lin Bai akan membunuhnya dengan putus asa, bahkan jika Su Zan akan membalaskan dendamnya, dia tetap mati. Su Chang tidak ingin mati. Sebagai pemimpin Sekte Muda dari Sekte Lingjian dan murid kerajaan dinasti Su, dia masih memiliki masa depan yang cerah. Medan perangnya seharusnya berada di 72 kerajaan Lingnan, bukan di Shenwu kerajaan. Bahkan jika Su Chang harus mati, dia harus mati di tangan para jenius tak tertandingi di Lingnan 72, bukan di tangan Lin Bai, orang tak berguna dengan semangat bela diri kelas 1 tingkat kuning. Kematian di tangan Lin Bai sangat memalukan bagi Su Chang, manusia surga yang sombong. Melepaskanmu. Haha, ini mimpi. Mata Lin Bai tajam, dan dia tidak berhenti sama sekali karena tetua pertama, tetua kedua, Ji Bai dan yang lainnya mencoba menghentikannya. Dia mengayunkan pedangnya dengan diameter dan memukul leher Su Pucat. Jika pedang ini mengenai, kepala Su Chang pasti akan dipenggal oleh Lin Bai. Ketika semua prajurit yang hadir melihat tekad Lin Bai, mereka sangat ketakutan hingga mata mereka hampir terbang. Sudah berakhir, sudah berakhir. Niat membunuh Lin Bai telah meningkat. Bahkan tetua pertama dan tetua kedua tidak dapat menghentikannya. Apakah Su Chang akan dibunuh oleh Lin Bai? Hei, dia telah mendominasi roh Sekte Pedang selama lebih dari 10 tahun. Pemimpin Sekte Muda, yang masih muda, tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati oleh pedang Lin Bai hari ini. Semua prajurit di ruangan itu percaya bahwa pedang Lin Bai pasti akan membunuh Su Chang. Tapi saat ini, teriakan keras terdengar. Murid jahat, beraninya kamu. Suara ini seperti guntur yang menggelegar dari langit, menghancurkan awan ke segala arah, gelombang suara mengguncang kehampaan, mengguncang langit dan bumi, membuat beberapa prajurit dengan basis budidaya rendah tidak dapat berdiri tegak. Semua, dan langsung membuat mereka takut. Harus jatuh ke tanah. Engah. Suara ini datang, seperti palu berat yang menghantam dada Lin Bai. Dang Jiu menjatuhkan Lin Bai dari menara Dewa Bela Diri dan mendarat di tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Ini, suara apa ini? Ini sangat menakutkan. Aku benar-benar mendengar. Kekuatan menghancurkan dunia dalam suara ini. Ini. Sangat menakutkan, sangat kuat.
Gelombang suara yang kuat setidaknya harus menjadi penguasa alam ramuan manusia. Satu-satunya orang di alam ramuan manusia dari Sekte Lingjian adalah pemimpin tertinggi Suzan. Semua orang berseru, sikat. Tiba-tiba sesosok muncul di menara Dewa Bela Diri. Orang ini setengah baya, mengenakan jubah ungu dan emas, dengan alis pedang terbalik, dan alis yang tampak megah. Dengan tangan di belakang punggung, dia tampak sombong dan menatap para prajurit di ruangan itu dengan marah. Di bawah tampilan ini, semua prajurit yang hadir terkejut. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru menundukkan kepala, tidak berani melihatnya. Itu Suzan. Itu kepala sekolah tertinggi. Kami akan memberi penghormatan kepada kepala sekolah tertinggi. Kami akan memberi penghormatan kepada kepala sekolah tertinggi. Ketika setiap pejuang melihat pria parubaya ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka berlutut. Di tanah, dia memberi hormat berulang kali. Kepala sekolah tertinggi. Tetua Agung memandang sosok ini dengan penuh semangat, dan memberi hormat dengan keterkejutan dan kegembiraan di wajahnya. Suzan. Tetua kedua, Jibei, dan yang lainnya tampak terkejut saat melihat pria ini. Suzan telah mengasingkan diri selama lebih dari 3 tahun dan tidak pernah keluar dari pengasingan. Namun, ia tidak menyangka bahwa pada akhirnya ketika Lin Bai hendak membunuh Su Chang, Suzan tiba-tiba keluar dari pengasingan. Lin Bai terbatuk ringan, mengeluarkan seteguk darah, bangkit dari tanah, dan menatap Suzan, yang berdiri di samping Su Chang di Menara Dewa Perang, dengan tatapan tajam di matanya. Suzan. Lin Bai meraung pelan. Suzan berdiri di Menara Dewa Bela Diri, menundukkan kepalanya dan menatap Lin Bai. Di matanya, keagungan pemimpin tertinggi Sekte Pedang Roh meledak tanpa kendali, dan aura status tinggi menekan Lin Bai. Su Chang kembali sadar saat ini, memandang pria di sampingnya dengan penuh semangat, dan berteriak dengan gembira, "Ayah, ayah, bunuh dia, bantu aku bunuh dia. Ayah, bantu aku membunuh Lin Bai. Aku menginginkannya mati tanpa tubuhnya utuh." Su Chang menangis kepada Suzan, dengan ekspresi marah di wajahnya, seolah-olah dia memiliki musuh bebuyutan dengan Lin Bai. Bab 463, Eksekusi Lin Bai. Pemimpin Sekte Pedang Roh, Suzan tertinggi, muncul dan langsung menggunakan kekuatan yang kuat untuk menjatuhkan Lin Bai dari Menara Dewa Bela Diri. Lin Bai jatuh ke tanah, berguling 5 atau 6 kali, batuk beberapa suap darah, dan kemudian sadar. Dia bangkit dari tanah dan menatap sosok tinggi di Menara Dewa Bela Diri. Suzan, pemimpin tertinggi Sekte Pedang Roh. Seorang penguasa alam ramuan manusia tingkat pertama. Salah satu dari 10 raja kerajaan Shenwu. Lin Bai memandang Suzan, dan ketika dia melihatnya, dia merasakan sesuatu tentang Suzan di dalam hatinya. Semua perbuatan perang terlintas di benaknya. Ketika Su Chang melihat Suzan muncul, dia sepertinya telah memegang sedotan penyelamat nyawa, dan berteriak kepada Suzan, "Ayah, bantu aku membunuhnya, bunuh Lin Bai, aku ingin dia mati tanpa tubuh utuh." Suzan melihatnya. Ketika Su Chang melihat tubuhnya dipenuhi bekas luka, nafasnya lemah, dan dia hampir mati, sedikit kemarahan dan cinta muncul di matanya. Su Chang adalah putra satu-satunya Suzan. Itu adalah harapan seumur hidup Suzan. Su Chang tidak bisa membuat kesalahan apapun. Suzan tahu betul bahwa Su Chang adalah satu-satunya harapan Suzan untuk kembali ke 72 kerajaan Lingnan. Jangan khawatir, karena ayahku ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Suzan memandang Su Chang dengan penuh kasih dan berkata dengan ringan. Saat suara itu berbicara, ia membawa aura sedingin es yang berumur miliaran tahun. Segera, Su Chang melihat ke bawah dan melihat mayat lebih dari selusin prajurit yang mengenakan jubah murid prajurit aliansi ilahi tergeletak di panggung kompetisi yang hancur, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Suzan bertanya, "Penatua Agung, apa yang terjadi dengan mayat-mayat ini?" Penatua Agung buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat, melapor kepada guru, para pejuang ini semuanya termasuk di antara 100 sekte dalam teratas di Sekte Pedang Roh. 10 dan 9 prajurit inti, dan semuanya dibunuh oleh Lin Bai. Hari ini awalnya adalah penilaian prajurit inti Sekte Lingjian, dan Lin Bai adalah salah satunya. Tapi Lin Bai adalah seorang pembunuh. Menjadi kejam, aku telah menasihatinya untuk tidak membunuh siapapun selama penilaian prajurit inti, tetapi dia tidak mendengarkan sama sekali, mengabaikan aturan sekte, bertindak ceroboh, mohon minta pemimpin tertinggi untuk menghukumnya. Tetua Agung itu menangis dan berkata kepadanya dengan patah hati, kata Suzan. Melihat penampilan Tetua Agung, sepertinya dia sangat tertekan dengan apa yang telah dilakukan Lin Bai. Tetua kedua buru-buru melangkah maju dan berkata, Tuan Kepala, saya bisa menjelaskan masalah ini dengan jelas. Sebenarnya, pada awalnya, Tetua kedua berbicara, ingin memaafkan Lin Bai.
Tetapi sebelum tetua kedua selesai berbicara, Su Zan mengangkat tangannya dan menyela, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Aturan untuk penilaian prajurit inti dari Sekte Lingjian ditetapkan oleh leluhur dari Sekte Lingjian. Tidak ada yang bisa melanggarnya. Karena Lin Bai berani jika kamu membunuh seseorang, kamu pasti akan dihukum berat oleh aturan klan. Siapa Lin Bai? Su Zan melihat sekeliling dan bertanya dengan dingin. Lin Bai berdiri di bawah menara Dewa Bela Diri, memandang Su Zan, dan berkata, saya Lin Bai. Setelah mendengar ini, Su Zan menatap Lin Bai lagi. Dan Lin Bai memandang Su Zan tanpa menyerah. Su Zan mencibir, karena kamu di sini, itu yang terbaik. Penatua Agung, menurut aturan sekte, jika Lin Bai membunuh orang selama penilaian prajurit inti, bagaimana dia harus ditangani? Su Zan bertanya. Ketika tetua pertama mendengar bahwa Su Zan ingin menghukum Lin Bai dengan berat sesuai dengan aturan sekte, dia segera mencibir di dalam hatinya dan berkata dengan wajah serius, jika seseorang membunuh seseorang dalam penilaian prajurit inti, sesuai dengan aturan dari sekte tersebut. Sekte Pedang Roh, dia akan dieksekusi. Su Zan mengangguk ringan. Berkata, kalau begitu mari kita tangani sesuai dengan aturan sekte-sekte Pedang Roh. Masalah ini akan ditangani oleh Paviliun Penatua. Ketika tetua pertama mendengar ini, dia segera berkata, saya patuh, dan saya akan menghukum Lin Bai dengan berat sesuai dengan aturan sekte. Ketika tetua kedua mendengar ini, Su dalam beberapa kata, Penatua Zan He memutuskan hukuman mati Lin Bai. Tetua kedua, Ji Bei dan Ji Bai langsung marah. Lin Bai berkata dengan dingin, saya tidak menerimanya. Wajah Su Zan menjadi dingin, dia memandang Lin Bai dan bertanya dengan dingin, apa yang membuat Anda tidak puas? Anda jelas tahu bahwa pembunuhan tidak diperbolehkan dalam penilaian prajurit inti, dan Anda dengan sengaja melakukan kejahatan tersebut akan dihukum dengan satu kejahatan tambahan. Tunggu. Penatua Agung, saya memerintahkan Anda untuk segera mengeksekusi Lin Bai sebagai peringatan kepada orang lain. Su Zan berkata dengan dingin. Tetua Agung sangat senang, dia sangat senang bisa membunuh Lin Bai. Tetua Agung berkata, saya mematuhi perintah Anda. Lin Bai, bunuh hidupmu. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia berkata dengan marah, haha, Maha Guru, Anda mengatakan bahwa saya membunuh orang dalam penilaian prajurit inti. Saya mengakuinya. Memang saya, Lin Bai, yang melakukannya. Satu orang yang melakukannya, dan satu orang bertanggung jawab. Tetapi saya juga ingin meminta pemimpin tertinggi, Su Chang dan Tetua Agung bekerja sama untuk terlibat dalam operasi rahasia dalam penilaian prajurit inti, menghancurkan ajaran leluhur, dan membuat penilaian prajurit inti berantakan dan tidak adil. Jadi, apa yang harus kulakukan? Lin Bai bertanya dengan tajam. Saat Su Zan mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Su Chang meraung marah, Lin Bai, kamu bajingan, kamu benar-benar berani menjebakku. Siapa bilang aku curang, siapa bilang aku beroperasi di belakang layar, siapa yang melihatnya? Lin Bai berkata dengan dingin, semua prajurit di ruangan itu melihat itu. Su Chang berkata dengan suara dingin. Chang meraung dengan marah, siapa, hentikan. Su Chang meraung marah dan menatap tajam ke seluruh penonton. Tiba-tiba seluruh tempat menjadi sunyi, tidak ada yang berani bersuara. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dengan sedih. Hati berwarna abu-abu seperti kematian. Su Chang tertawa keras, Lin Bai, kamu mengatakan bahwa semua prajurit di ruangan itu melihatnya, tetapi mereka semua diam sekarang. Siapapun yang melihatnya, tolong berdiri dan bersaksi. Seluruh tempat sunyi, dan tidak ada yang berbicara. Su Zan menunggu lama dan berkata, karena tidak ada yang mau bersaksi, maka Lin Bai, kamu secara salah menuduh Su Chang dan prajurit inti Sekte Lingjian di depan umum. Kejahatanmu akan meningkat. Tetua Agung, eksekusi dia. Su Zan berkata dengan marah. Tunggu sebentar, aku melihatnya. Saat itu, seorang pemuda keluar dari kerumunan dan berkata dengan suara nyaring. Lin Bai menoleh ke belakang dengan terkejut. Di bawah tekanan Su Zan dan Su Chang, semua prajurit di ruangan itu tidak berani berbicara. Lin Bai penasaran siapa yang memiliki keberanian untuk berdiri dan berbicara seperti ini. Melihat ke belakang, Li Jianxing keluar dari kerumunan. Li Jianxing berkata dengan hormat, murid bersedia bersaksi bahwa aliansi ilahi menutupi langit dengan satu tangan dan membuat penilaian prajurit inti menjadi berantakan. Setelah menggantikan para tetua menara Dewa Bela Diri, setiap kali Su Chang dan para prajurit dari ilahi aliansi masuk, mereka akan lewat secara langsung, dan pejuang lainnya akan masuk. Ini pertarungan sampai mati. Tolong ajari Guru Mingjian. Lin Bai memandang Li Jianxing dan memberikan pandangan bersyukur. Li Jianxing memandang Lin Bai dan sedikit mengangguk. Murid juga bersedia untuk bersaksi. Saya King Kong, murid batin.
Saya awalnya ingin berpartisipasi dalam penilaian prajurit inti kali ini, tetapi ketika saya melihat aliansi ilahi dan tetua agung untuk sementara menggantikan sesepuh dewa bela diri pagoda, saya sangat marah dan tidak berpartisipasi. Saya juga meminta pemimpin untuk mengajari saya. Ming Jian, seorang murid sebelumnya yang awalnya akan mengambil bagian dalam penilaian prajurit inti juga berdiri dan berkata, "Saya juga telah melihatnya. Aliansi ilahi telah bertindak terlalu jauh dan melanggar hukum. Saya juga bersedia bersaksi. Saya, Li Bai, bersedia bersaksi. Memang aliansi ilahi yang menipu. Di sana tidak ada keadilan dalam penilaian prajurit inti ini. Saya Wang Ku, yang juga bersedia bersaksi. Silakan bertanya kepada Maha Guru Ming Jian. Saya adalah murid luar Long Fang, yang juga bersedia bersaksi. Saya adalah murid batin Cheng Yun, yang juga bersedia untuk bersaksi. Saya juga melihatnya. Sekarang, kita semua telah melihatnya, tolong ajari saya Ming Jian tertinggi." Tiba-tiba, secara keseluruhan tepat di depan menara Dewa Bela Diri, kecuali para prajurit aliansi ilahi, murid-murid lainnya berlutut dengan satu kaki, dan suara dia berkata dengan tegas. Penatua kedua maju selangkah dan berkata dengan hormat, "Kepala sekolah tertinggi, saya juga telah melihat bahwa aliansi ilahi tidak memiliki kebajikan. Tidak ada keadilan dalam penilaian prajurit inti ini. Itu sebabnya Lin Bai melakukan pembunuhan besar-besaran. Silakan bertanya kepala sekolah tertinggi untuk mengikuti tangani dengan ringan." Ji Bei berkata, "Saya juga melihatnya, dan saya ingin meminta pemimpin tertinggi untuk memberikan penjelasan tentang masalah ini." Ji Bai juga berkata, "Pemimpin tertinggi, jika Sen Aliansi curang, masalah operasi rahasia ini tidak diperbolehkan beri saya penjelasan, saya khawatir Sekte Pedang Roh akan kehilangan kepercayaannya pada dunia dan tidak akan bisa mendapatkan pijakan di 700 kerajaan Lingdong." Semua prajurit yang hadir berkata serempak, "Tolong juga ajari pemimpin tertinggi, hukum aliansi ilahi dengan keras, jangan pernah mentolerirnya, dan kembalikan pedang rohku. Sekte itu cerah dan dunia cerah, dan kami akan melakukan yang kami inginkan. Yang terbaik untuk memenangkan kejayaan bagi Sekte Lingjian." Bab 464 Kematian Tetua Kedua. Lin Bai menoleh ke belakang dengan terkejut dan melihat semua murid Sekte Pedang Roh berlutut dengan satu kaki, meneriaki Suzan, menuntut hukuman berat bagi aliansi ilahi. Hanya beberapa pejuang yang setia kepada aliansi ilahi yang masih berdiri, tetapi wajah mereka menunjukkan sedikit kebingungan dan rasa sakit saat ini. "Sekarang kamu lihat, ini adalah saksiku." Lin Bai merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum bangga. Dengan dukungan dari semua murid Sekte Lingjian, tidak diragukan lagi ini adalah dukungan terbaik Lin Bai. "Kamu bicara omong kosong." Su Chang meraung marah. Wajah Suzan menjadi gelap dan dia berkata, "Berdasarkan hanya beberapa kata-katamu, kamu ingin aku menghukum keras aliansi ilahi. Itu sungguh tidak masuk akal. Aliansi ilahi adalah aliansi tuan muda sekte. Ia menganut aturan Sekte Pedang Roh. Di antara para murid, Naga dan Phoenix adalah elit dalam seni bela diri, dan mereka adalah berkah dari Sekte Lingjian kami. Bagaimana kami bisa mentolerir fitnah Anda? Penatua Agung, segera eksekusi Lin Bai." Yang Agung Penatua tertawa dengan ganas, "Saya patuh." "Apa? Kepala sekolah tertinggi, tidakkah Anda mendengar apa yang kami katakan? Bahkan jika Lin Bai yang melakukannya, kesalahannya terletak pada aliansi ilahi. Jika bukan karena operasi di balik layar dan rahasia gelap aliansi ilahi, bagaimana Lin Bai bisa membunuh prajurit inti dalam keadaan marah? Kepala sekolah tertinggi, mohon ampun dan biarkan Lin Bai pergi." "Kepala sekolah tertinggi, Anda bingung? Hahaha, sungguh konyol. Hanya karena Su Chang adalah putramu, bisakah dia berada di Sekte Lingjian? Melakukan sesuatu dengan tidak hati-hati dan tidak dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya. Apa tujuan dari aturan Sekte Pedang Roh? Pedang Ling Hari. Ini sekte benar-benar mengecewakan saya. Saya tidak peduli dengan Sekte Pedang Ling yang kotor seperti itu. Saya, keluar dari Sekte Pedang Roh. Saya akan keluar dari Sekte Pedang Roh juga, Sekte Pedang Roh telah memburuk. Ini tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah tertinggi benar-benar di luar karakter sekte besar. Saya keluar dari Sekte Pedang Roh. Saya juga keluar dari Sekte Pedang Roh." Satu persatu murid dari Sekte Pedang Roh adalah sangat marah sehingga mereka langsung mengatakan bahwa mereka ingin keluar dari Sekte Pedang Roh. Dan kata-katanya sangat tegas. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju bagian luar Sekte Lingjian. Dalam sekejap mata, setengah dari 5.000 murid Sekte Pedang Roh pergi. Lin Bai mencibir berulang kali, "Hahaha, Suzan yang luar biasa, pemimpin tertinggi, nepotisme, apakah tidak ada keadilan di dunia ini, apakah tidak ada keadilan alami?" Suzan mencibir, "Lin Bai, izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu. Apa yang disebut keadilan,
Apa yang disebut hukum alam? Saya lebih kuat dari Anda. Saya adil. Saya lebih kuat dari Anda. Saya hukum alam. Di dunia ini, yang kuat dihormati, apa adanya keadilan, apa itu hukum alam, ini hanya yang lemah itu hanya topeng. Suzan berkata sambil mencibir, matanya cerah. Lin Bai tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit. Lin Bai, ambil nyawamu. Tetua Agung melesat ke depan pada saat ini, dan memukul kepala Lin Bai dengan cakar. Tetua kedua sangat marah, kamu ingin membunuh Lin Bai, sudahkah kamu bertanya padaku? Tetua yang hebat, 100 tahun yang lalu, kita tidak memiliki pemenang, jadi mari kita bertarung hari ini. Tetua kedua mengeluarkan miliknya pedang dan menyerang Tetua Agung. Suzan menatap Tetua kedua dan berkata dengan marah, Tetua kedua, apakah kamu ingin memberontak? Tetua kedua mencibir, sekte pedang roh seperti itu, apakah ada bedanya apakah dia memberontak atau tidak? Bang! Tetua kedua dan tetua pertama bertabrakan satu sama lain, dan keduanya segera terbang mundur. Suzan mencibir, bagus sekali, maka hari ini saya secara pribadi akan mengambil tindakan untuk membersihkan sekte. Lin Bai, kamu membunuh seseorang dalam penilaian prajurit inti. Dosamu keji. Aku, Suzan, akan menghukummu sesuai dengan aturan sekte pedang roh. Hukuman mati. Kematian. Suzan bergegas turun dan memukul Lin Bai dengan telapak tangan. Lin Bai, hati-hati. Melihat Suzan datang menyerang, Ji Bei dan Ji Bai bergegas maju, dan mereka bergabung untuk menyerang Suzan dengan satu pedang. Suzan mencibir dan berkata, kamu baru setengah langkah menuju kesempurnaan alam ramuan ilahi, tetapi kamu ingin bersaing denganku. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan alam ramuan manusia. Minum. Suzan berteriak keras dan menepuk telapak tangannya dengan marah. Kekuatan besar itu seperti serangan para dewa, mengguncang kehampaan dan mengguncang langit. Bang-bang. Dengan tamparan telapak tangan, Ji Bei dan Ji Bai sama-sama terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya putus dan jatuh lebih dari 100 meter jauhnya. Mereka memandang Suzan dengan ketakutan dan ketakutan. Suzan melirik Ji Bei dan Ji Bai dengan jijik, lalu mencibir pada Lin Bai dan berkata, Lin Bai, tidak ada yang bisa melindungimu sekarang. Lin Bai memandang Suzan, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkata dengan dingin, Suzan, sebaiknya kamu membuatku menghilang secara fisik dan mental hari ini, jika tidak, bahkan jika kamu meninggalkan jejak jiwaku, aku, Lin Bai, akan kembali untuk membalas dendam. Suzan mencibir dan berkata, jangan khawatir, aku bahkan tidak punya sampah apapun. Aku akan membiarkanmu tinggal. Telapak tangan yang menutupi surga Wuji. Suzan mengedarkan Wuji, dan kekuatan yang sangat besar dan tak terbatas menyebar. Sebuah telapak tangan menamparkan kepala Lin Bai. Niat pedang. Teknik pedang yang mengejutkan. Kekuatan supernatural. Pedang yang lembut. Kekuatan supernatural. Potong angin. Kekuatan supernatural. Bunga patah. Lin Bai menggunakan segala cara di tangannya. Lusinan serangan diringkas menjadi pedang yang menghancurkan langit dan membombardir Suzan. Suzan mencibir, trik kecil. Bunuh untukku. Rumble. Telapak tangan Suzan jatuh, menghancurkan semua serangan Lin Bai menjadi beberapa bagian. Serangan Lin Bai sama rentannya dengan anak berusia 3 tahun di depan Suzan. Wajah Lin Bai dipenuhi kesuraman, dan bayangan kematian menyelimuti hatinya. Pada saat ini, Lin Bai memahami dengan jelas bahwa tidak peduli seberapa kuat dia, bahkan jika dia menelan jiwa pedang, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, tetapi dia harus selalu ingat bahwa kekuatan ini berasal dari manusia, dari pejuang. Pedang yang tak tertandingi, meskipun ketajamannya tak tertandingi dan mampu membunuh dewa, tidak akan lebih dari besi tua jika tidak ada prajurit yang memegang gagangnya. Kekuatan adalah dasar kelangsungan hidup seorang pejuang. Kultivasi adalah sumber kekuatan bagi seorang pejuang. Lin Bai. Selama pertarungan antara tetua kedua dan tetua pertama, mereka melihat Suzan menghancurkan semua serangan Lin Bai dengan satu telapak tangan dan menyerang bagian atas kepala Lin Bai. Mereka tiba-tiba berteriak ketakutan. Tetua kedua meninggalkan tetua pertama dan bergegas menuju Lin Bai. Suzan, jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan kembali untuk membalas dendam padamu. Lin Bai meraung dengan tekad di wajahnya. Bang! Suzan mendarat dengan telapak tangan. Lin Bai hanya merasakan kekuatan ini ada di depannya, tetapi tidak menimpanya. Setelah melihat lebih dekat, dia melihat tetua kedua berdiri di depannya. Tetua kedua, Lin Bai berteriak penuh semangat. Dipukul oleh telapak tangan Suzan, hati tetua kedua benar-benar hancur dan dia langsung jatuh. Lin Bai melangkah maju dan memeluk tetua kedua, wajahnya penuh kesakitan dan air mata mengalir dari matanya. Meskipun tetua kedua tidak ada hubungannya dengan Lin Bai, sejak Lin Bai bergabung dengan Sekte Lingjian dan Aliansi Pedang,
lelaki tua ini telah merawatnya dengan baik, membuat Lin Bai merasa seperti berada di rumah yang hangat di Sekte Lingjian. Ada pandangan samar kematian di mata tetua kedua, dan matanya menghilang dengan cepat, seolah dia akan segera mati. Lin Bai berteriak, "Tetua kedua." Tetua kedua berkata dengan nafas lemah, "Lin Bai, aku bisa mati, tetapi kamu harus hidup, kamu adalah harapan dari Sekte Lingjian. Kamu adalah harapan dari Sekte Lingjian. Kamu harus hidup. Kamu harus hidup. Kamu harus hidup. Temukan Jian Xuan, kembalikan semua rahasia Sekte Lingjian. Dan pulihkan Sekte Lingjian. Berjanjilah padaku, kamu harus hidup, kamu harus menemukan Jian Xuan, pulihkan Sekte Lingjian." Tetua kedua memegang tangan Lin Bai dengan erat dan berkata dengan penuh semangat. Bab 465 Aku akan memblokir telapak tanganmu. Kamu harus hidup, temukan Jian Xuan hidup-hidup, bawa kembali buku rahasia Sekte Lingjian, dan pulihkan Sekte Lingjian. Tetua kedua memegang erat tangan Lin Bai dan berkata dengan penuh semangat. Lin Bai menahan air mata dan berkata, "Saya berjanji, jika saya hidup, saya akan menemukan kakak senior Jian Xuan dan mengembalikan rahasia Sekte Lingjian yang hilang. Saya juga akan membuat Sekte Lingjian lebih kuat dan berdiri tegak di Lingdong Qibai lagi. Di atas puncak negara." Oke, kata tetua kedua sambil tersenyum. "Li Bai, kamu terlalu muda dan terlalu impulsif. Kamu tidak mengerti banyak hal di dunia ini. Li Bai, aku harap kamu ingat bahwa tidak ada keadilan, dan tidak ada kekejaman di dunia ini. Dengan rasa rendah diri, tidak ada kekuatan dan kekayaan abadi. Yang ada hanyalah kekuatan dan kelemahan. Di dunia ini, yang ada hanyalah kekuatan dan kelemahan. Yang kuat tentu saja adalah rajanya. Yang lemah tentu saja adalah bandit. Saya harap dalam hidup saya setelah kematian, Anda harus menjadi lebih kuat, terus-menerus melampaui bidang seni bela diri, dan melampaui batas langit dan bumi. Pergilah dan jadilah lebih kuat dari siapapun." Tetua kedua berkata pada Lin Bai. Air mata di mata Lin Bai akhirnya tidak dapat ditahan dan mengalir di pipinya. "Saya telah bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, dan lebih kuat dari siapapun di dunia." Tetua kedua tersenyum. "Bahagia, oke, saya percayalah bahwa setelah kamu menjadi lebih kuat, Sekte Lingjian pasti akan menjadi lebih kuat lagi, berdiri di puncak seni bela diri, sombong di antara para pahlawan, dan dipuja oleh dunia. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa melihat adegan itu lagi." Hati Lin Bai dipenuhi rasa sakit dan air mata mengalir dari matanya. Suzan berdiri di samping dan menyaksikan adegan ini dengan senyuman yang kejam, dan berkata dengan senyuman yang galak, "Hahaha, pemandangan yang sangat mengharukan, tetua kedua, tahukah kamu apa yang paling aku benci tentang aliansi pedangmu? Keadilan terlalu kuat. Anda selalu menganggap diri Anda sebagai penyelamat untuk membantu yang lemah. Sayangnya, dunia ini ditakdirkan untuk tidak membutuhkan yang lemah. Seni bela diri adalah sejenis agresi dan penjarahan. Yang kuat dihormati." Zan tertawa dingin. "Karena tetua kedua memblokir tamparanmu tadi, itu tidak masalah. Tidak ada yang bisa memblokir tamparan berikutnya untukmu," kata Zan sambil tersenyum dingin. "Lin Bai, mati." Zan meraung marah dan memukul dengan telapak tangan yang marah. Lin Bai memandang Zan dengan marah dan meraung, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Selanjutnya, biarkan aku melihat pemandangan neraka." Telan. Lin Bai menengadah ke langit dan meraung, dan cahaya hitam meledak di tubuhnya. "Tembak. Siapa bilang tidak ada yang membantunya memblokir tamparan ini? Aku akan memblokir tamparanmu." Pada saat ini, suara marah datang dari jauh ke dekat. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Lin Bai. Zan memukul dengan telapak tangan, mengenai dada pria itu, namun gagal melukainya, malah dia terlempar oleh kekuatan yang kuat dari tubuh pria itu, menyebabkan dia muntah darah, berlumuran luka. Mata Lin Bai berubah dan dia melihat bagian belakang tiba-tiba muncul di depannya. Tampak belakang ini membuat Lin Bai sangat familiar. Dia adalah Ling Tianzi. Awalnya, Lin Bai ingin menggunakan Devouring Sword Soul dan Zan untuk mengalahkannya, namun dia tidak menyangka bahwa di saat-saat terakhir, Ling Tianzi tiba-tiba mengambil tindakan. Telapak tangan Zan membentur dada Ling Tianzi. Telapak tangan ini bahkan tidak menggoyahkan sosok Ling Tianzi. Sebaliknya, Ling Tianzi bahkan tidak mengambil tindakan, dan Zan terlempar oleh kekuatan di tubuh Ling Tianzi. Lebih dari 100 meter jauhnya, Zan bangun karena malu, menatap dengan mata ngeri, dan berkata dengan dingin, "Ling Tianzi. Dan aku." Pada saat ini, Li Sanxing muncul di samping Lin Bai dan menatap Zan sambil tersenyum. "Tuan, kakak ketiga." Lin Bai memandang Ling Tianzi dan Li Sanxing dengan emosi. Ling Tianzi menoleh sedikit dan menatap Lin Bai. Pada pandangan ini, tampaknya ada kekuatan agung yang membuat jiwa pedang yang mengaum dan menelan di tubuh Lin Bai kembali damai.
Li Sanxing berlutut, mengambil pil, dan memberikannya kepada tetua kedua untuk diminum. Suzan berkata dengan marah, ketika Anda datang ke Sekte Lingjian, Anda membuat perjanjian dengan saya bahwa Anda tidak akan mengganggu apapun di Sekte Lingjian. Itu sebabnya saya membiarkan Anda tinggal di Sekte Lingjian. Ling Tianzi bernyanyi dengan lembut. Kami melakukannya memiliki perjanjian, tetapi dalam perjanjian ini, saya tidak membiarkan Anda membunuh murid saya. Suzan berseru, murid Anda. Ling Tianzi menunjuk ke arah Lin Bai dan berkata dengan tegas, Lin Bai, murid resmi keempat saya, dan juga murid saya murid tertutup terakhir. Pada saat ini, Ling Tianzi akhirnya mengenali identitas Lin Bai. Meskipun hanya ada perbedaan dua karakter antara murid formal dan murid terdaftar, perbedaannya bisa ribuan mil jauhnya. Wajah Suzan jelek. Saat Ling Tianzi dan Li Sanxing datang ke Sekte Lingjian untuk pertama kalinya, Suzan bertengkar dengan Ling Tianzi. Meskipun itu adalah pertarungan antara naga dan harimau, Suzan tahu di dalam hatinya bahwa Ling Tianzi hanya bermain-main dengannya saat dia bertarung. Suzan telah menggunakan kekuatan penuhnya dan menggunakan kartu trufnya, tetapi Ling Tianzi bahkan tidak menggunakan 10% dari kekuatannya. Suzan tahu betul betapa menakutkannya Ling Tianzi, dan juga tahu betapa kuatnya Ling Tianzi, dan dia tidak ingin Ling Tianzi bertarung sampai mati. Ling Tianzi, apa yang kamu inginkan? Suzan bertanya sambil mencibir. Ling Tianzi terkekeh dan berkata, saya tidak ingin melakukan apapun. Jika Anda menyakiti murid saya akan mengambil nyawa Anda. Mata Suzan terkejut dan dia berkata dengan dingin, Ling Tianzi, saya tahu bahwa kultivasi Anda sangat dalam. Uji, tapi jangan lupa bahwa aku adalah murid kerajaan dinasti Su dari 72 kerajaan di Lingnan. Jika kamu membunuhku, aku khawatir dinasti Su akan melawanmu sampai mati. Ling Tianzi terkekeh dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Apakah Su akan menghancurkan seluruh dinasti bersama-sama, itu hal yang sederhana. Tepuk tangan. Mata Suzan akhirnya menjadi terkejut. Begitu Ling Tianzi membuka mulutnya, dia sebenarnya ingin menghancurkan dinasti Su, dan kata-katanya penuh tekad. Saat ini, Su Zanfei menyerang Su Chang. Ayo pergi. Suzan meraih bahu Su Chang, keluar dari tas penyimpanan dengan slip giok, dan menghancurkannya dengan keras. Ling Tianzi tersenyum tipis, beraninya kamu memamerkan Light Escape Talisman di hadapanku hanya sejauh 100.000 mil. Saat dia berbicara, Ling Tianzi ingin menunjukkan sesuatu. Di jari Ling Tianzi, kekuatan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia terkondensasi. Di bawah kekuatan ini, semua makhluk hidup dalam jarak 100.000 mil dari Sekte Pedang Roh gemetar. Dan Lin Bai tidak terkecuali. Di bawah jari biasa Ling Tianzi, Lin Bai benar-benar merasakan ketakutan yang kuat, dan bahkan jiwa pedang yang tertelan pun mulai bergetar. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Hanya dengan satu jari, langit dan bumi terguncang, dan semua jiwa ketakutan. Suzan memandang Ling Tianzi dengan ekspresi mematikan. Lin Bai berteriak, Tuan, saya mohon Anda bertahan. Saya sendiri yang akan mengambil nyawa Suzan dan Su Chang. Hutang mereka kepada Sekte Lingjian, saya akan membuat mereka membayar dengan darah. Lin Bai sangat marah. Berkata, setelah mendengar kata-kata Lin Bai, Ling Tianzi segera menarik kembali jari-jarinya yang terulur. Pada saat ini, sosok Suzan dan Su Chang berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam Sekte Pedang Roh. Melihat Suzan dan Su Chang pergi, Lin Bai mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, jika aku tidak membunuhmu dengan tanganku sendiri, bagaimana aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku? Bab 466 Saya adalah pemimpin tertinggi. Menarik jarinya, Ling Tianzi dengan tenang melihat Suzan dan Su Chang pergi. Ling Tianzi kembali menatap Lin Bai dan tetua kedua. Li Sanxing berkata, jangan khawatir, saudara junior, saya memberikan ramuan yang disempurnakan oleh tuannya kepada tetua kedua. Bahkan jika jiwa tetua kedua telah diambil oleh hantu, saya masih bisa membawanya kembali. Percayalah atau tidak, dalam waktu kurang dari 1 jam, tetua kedua akan baik-baik saja. Li Sanxing terkekeh. Lin Bai berkata dengan penuh syukur, terima kasih guru, terima kasih kakak ketiga. Ling Tianzi berkata dengan ringan, atur urusan Sekte Lingjian, dan datanglah ke puncak Baiyun untuk menemuiku saat fajar besok. Setelah mengatakan itu, Ling Tianzi melangkah keluar, lalu dia menghilang begitu saja di depan Lin Bai. Li Sanxing berkata sambil tersenyum, selamat, adik junior, mulai sekarang, kamu akan menjadi murid keempat guru, dan kami juga sesama murid yang serius. Adik junior, sekarang aku bisa selamanya. Begitulah aku memanggilmu. Li Sanxing berkata sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum dan berkata, terima kasih banyak, kakak ketiga. Li Sanxing berkata, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Saya pikir Sekte Lingjian berada dalam kesulitan dan sedang menunggu untuk direvitalisasi.
Selama guru ada di sini, Su Zan dan Su Chang tidak akan berani kembali ke Sekte Lingjian dengan mudah. Kebetulan sekarang adalah waktunya kebangkitan Sekte Lingjian. Anda harus membuat pengaturan yang baik untuk Sekte Lingjian. Saya ingin pergi. Saya akan menunggumu di puncak Baiyun besok. Li Sanxing berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda, guru sangat prihatin dengan semua yang Anda lakukan di Menara Dewa Bela Diri dan panggung kompetisi baru saja. Melihat Anda diperlakukan tidak adil, kemarahan guru hampir membakar 700 kerajaan di Lingdong. Ya. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, guru telah begitu baik kepada saya, dan saya tidak akan pernah membiarkannya turun. Baiklah, saya ingin pergi. Setelah Li Sanxing selesai berbicara, dia juga meninggalkan Menara Dewa Bela Diri. Ji Bei dan Ji Bai berlari saat ini, memandang Lin Bai dan bertanya, Lin Bai, apakah tetua kedua baik-baik saja? Lin Bai berkata, jangan khawatir, dua tetua. Karena tetua kedua telah mengambil milik tuanku ramuan, ini akan segera baik-baik saja. Ji Bei dan Ji Bai juga menghela nafas lega dan berkata, bagus, itu bagus. Tetua Agung melihat Su Zan dan Su Chang melarikan diri setelah ditakuti oleh Kaisar Ling. Segera kehilangan kendali atas ekspresinya untuk beberapa saat, dan kemudian tertawa liar, hahaha, kepala sekolah tertinggi melarikan diri. Kepala sekolah tertinggi melarikan diri. Kalau begitu saya akan menjadi kepala sekolah tertinggi. Hahaha, saya adalah kepala sekolah tertinggi. Teriak sesepuh agung itu dengan penuh semangat. Lebih dari 100 tahun yang lalu, posisi tertinggi kepala sekolah Sekte Lingjian seharusnya dimiliki oleh sesepuh agung. Sayangnya, kemudian, Jian Xuan keluar dan menjadi kandidat tidak resmi untuk kepala sekolah tertinggi, sehingga tetua agung kehilangan posisi kepala sekolah tertinggi. Kemudian, Jian Xuan memberontak melawan sekte tersebut, dan Su Zan menerobos ke alam ramuan manusia dan menjadi pemimpin Sekte Lingjian. Tetua Agung kembali kecewa dan hanya bisa menjadi Tetua Agung dan Tetua kedua dari Sekte Lingjian bersama dengan Tetua kedua. Sekarang setelah Su Zan pergi, Sekte Lingjian tidak bisa hidup tanpa guru selama sehari. Tanpa Su Zan, orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di seluruh Sekte Lingjian adalah Tetua Agung. Oleh karena itu, Tetua Agung secara alami harus menjadi pemimpin tertinggi yang baru. Tetua Agung tertawa terbahak-bahak kegirangan, hahaha, saya adalah kepala sekolah tertinggi, saya adalah kepala sekolah tertinggi. Lin Bai, meskipun Anda membunuh orang dalam penilaian prajurit inti, kepala sekolah ini berpikir bahwa Anda adalah seorang jenius. Selama kamu datang dan berlutut untuk bersujud dan mengakui kesalahanmu, aku akan memaafkanmu, dan kamu akan menjadi prajurit inti dari Sekte Pedang Roh mulai sekarang. Bagaimana? Sesepuh agung itu berteriak kepada Lin Bai dengan penuh semangat. Lin Bai berkata dengan dingin, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, posisi penguasa tertinggi dari Sekte Pedang Roh, bahkan jika giliran babi dan anjing untuk duduk, itu bukanlah giliranmu. Sesepuh berkata dengan marah, kamu berani, aku adalah penguasa Sekte Pedang Spiritual. Ajarkan yang tertinggi, kamu sangat kasar. Sepertinya aku akan memberimu pelajaran. Tetua agung itu tampak marah dan terbang menuju Lin Bai. Bang! Sesepuh agung memukul dengan telapak tangan. Tapi sebelum telapak tangan ini mendarat di wajah Lin Bai, tubuh tetua agung itu terbang terlebih dahulu. Tubuh tetua agung itu jatuh 100 meter jauhnya, dengan 5 sidik jari merah di wajah kirinya. Apa yang terjadi? Orang tua itu menutupi wajahnya dengan tidak percaya dan menatap Lin Bai dengan ngeri. Mata tetua itu melebar dan dia menatap Lin Bai dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang pejuang di alam Tianwu tingkat ke-7 memiliki kekuatan untuk menjatuhkannya dengan tamparan? Tetua Agung, jika Sekte Lingjian diserahkan kepadamu, aku khawatir aku tidak akan hidup lama. Pada saat ini, sebuah suara dingin datang. Suara ini adalah. Tetua itu memandang Lin Bai dengan ngeri, dan kemudian melihat lelaki tua itu dalam pelukan Lin Bai. Tetua kedua jatuh ke pelukan Lin Bai dan perlahan berdiri. Kekuatan alam ramuan manusia menyapu seluruh Sekte Pedang Roh seperti badai dahsyat. 2. Tetua kedua. Tidak mungkin, kamu menerima telapak tangan dari Su Zan, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Dan, kamu juga menerobos alam ramuan manusia. Tetua itu tidak percaya dan meraung tak terkendali. Tetua kedua memandang Lin Bai dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Lin Bai, kamu telah melakukan banyak hal untuk Sekte Lingjian dan Aliansi Pedang. Serahkan sisanya padaku. Lin Bai berkata dengan gembira, senang melihatmu berdiri lagi. Tetua kedua tersenyum sedikit dan berkata, saya harus berterima kasih kepada tuanmu. Jika bukan karena ramuannya, saya akan tiba di Istana Neraka saat ini. Ramuan ini sangat berharga. Uang.
Itu tidak hanya menyembuhkan luka-lukaku, tetapi juga memungkinkanku meningkatkan kultivasiku dan menerobos alam ramuan manusia. Tetapi meski begitu, hanya setengah dari kekuatan ramuan itu yang telah habis. Masih ada setengah dari obatnya. Kekuatan yang tersimpan di tubuhku. Saya sangat yakin bahwa jika saya memurnikan sebanyak mungkin kekuatan obat, kultivasi saya mungkin akan menembus beberapa bidang alam ramuan manusia. Tetua kedua berkata, Lin Bai, ini adalah hutang saya lagi kepada Anda. Lin Bai berkata, saya masih mengatakan apa yang saya katakan, karena saya adalah murid dari Sekte Lingjian dan pejuang Aliansi Pedang, maka saya harus berkontribusi pada Aliansi Pedang dan Sekte Lingjian. Tetua kedua, yang tetua pertama memiliki karakter pengkhianat. Jika Sekte Pedang Roh diserahkan kepadanya, dia mungkin akan segera mati. Karena kamu telah menerobos ke alam ramuan manusia, mengapa tidak mewarisi upacara besar? Denganmu di sini, roh Sekte Pedang dapat mengambil satu langkah lebih jauh. Kembali ke jalurnya selangkah demi selangkah. Kata Lin Bai kepada tetua kedua. Tetua kedua mendengar kata-kata Lin Bai dan bertanya setelah berpikir lama, Lin Bai, apakah kamu ingin menjadi pemimpin tertinggi Sekte Lingjian? Jika kamu mau, aku bisa membiarkanmu duduk di sini, dan aku akan mengintegrasikan paviliun tua untukmu. Saya akan membantu Anda sepenuhnya sehingga Anda dapat memimpin Sekte Lingjian lebih jauh. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tetua kedua, saya tidak akan tinggal di Sekte Lingjian terlalu lama. Saya masih memiliki cara lebih jauh untuk melakukannya pergi. Jalanku bukan di Sekte Lingjian, Kerajaan Shenwu, Punggungan Ajaib, Wilayah Semua Bangsa, atau bahkan Dongzu. Aku tidak tahu di mana itu, tapi aku tahu bahwa aku akan bergerak maju. Teruslah maju. Kamu berkata, aku ingin menjadi lebih kuat dan lebih kuat dari orang lain. Tetua kedua mengangguk dan berkata, ya, bagi seorang jenius sepertimu untuk tinggal di kerajaan Shenwu, itu akan membuang-buang uang. Lin Bai tersenyum sedikit dan tidak menjawab. Tetua pertama berteriak dengan marah, omong kosong apa yang kalian berdua bicarakan. Saya adalah pemimpin tertinggi Sekte Lingjian. Tetua kedua, bunuhlah hidupmu. Setelah aku membunuhmu, aku akan menjadi pemimpin tertinggi. Benar-benar terobsesi dengan posisi pemimpin tertinggi, dan datang menyerang tetua kedua dengan putus asa. Tetua kedua menyipitkan matanya dan memukul dada tetua itu dengan telapak tangan yang berat. Tetua itu terlempar dan mendarat beberapa ratus meter jauhnya. Setelah beberapa perjuangan, dia pingsan. Di mana murid-murid Aliansi Pedang? Tetua Agung tidak memiliki kebajikan dan telah menghina semangat Sekte Pedang Roh. Sekarang dia telah mencopot Tetua Agung dari posisinya sebagai tetua dan dipenjarakan di ruang bawah tanah Pedang Roh Sekte. Dia akan dihukum berat di lain hari. Suzan telah melarikan diri, dan Aliansi Ilahi telah melarikan diri. Masalah internal telah dihilangkan, dan sekarang adalah kesempatan besar bagi Sekte Lingjian kita untuk bangkit. Mata tetua kedua menunjukkan semangat juang, dan dia melihat jauh, seolah-olah dia melihat Sekte Lingjian kembali ke kejayaannya. Bab 467 Keberadaan Suzan dan Suchang. Sekte Lingjian berjarak 100.000 mil jauhnya. Kilatan cahaya secepat kilat jatuh di hutan dan berubah menjadi dua pria, satu tua dan satu muda. Suzan lolos dari cahaya dan tiba-tiba jatuh ke tanah, muntah darah, tampak tertekan dan sangat pucat. Ayah, kamu baik-baik saja. Suchang berlari dengan cemas untuk membantu Suzan. Saya baik-baik saja, saya hanya tidak menyangka kultivasi Ling Tianzi begitu kuat. Mata Suzan dingin, dan ketika dia memikirkan Ling Tianzi, dia sangat takut padanya. Suchang bertanya, ayah, dari mana asal-usul Ling Tianzi? Apakah dia sebenarnya lebih kuat darimu? Suzan berkata, saya tidak tahu, asal-usul orang ini sangat misterius. 100 tahun yang lalu, dia tiba-tiba membawa Li Sanxing bersamanya. Ketika dia datang ke Sekte Lingjian, dia berkata bahwa dia akan tinggal sementara di Sekte Lingjian selama 100 tahun dan kemudian pergi setelah 100 tahun. Saya tidak mau, jadi saya bertempur dengannya. Pada saat itu, saya melihat bahwa saya bukanlah lawan orang ini, dan pertarungannya dengan saya hanya untuk bersenang-senang. Saya tidak punya pilihan selain berjanji padanya untuk tetap tinggal. Suchang berkata, 100 tahun yang lalu, bukan. Bukankah saat itu Jian Xuan pergi? Suzan He berkata dengan mata dingin, ya, saya curiga kedatangan Ling Tianzi yang tiba-tiba ada hubungannya dengan Jian Xuan. Suchang bertanya dengan cemas, ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Suzan berpikir dalam-dalam sejenak. Berkata, Chang'er, kolam di kerajaan Shenwu terlalu kecil untuk kamu tinggali di sini. Pergi ke Miracle Ridge untuk menemukan Ye Suxin. Mengandalkan posisinya di Miracle Ridge, kamu bisa melangkah lebih jauh. Su Chang sangat marah, wanita jalang itu berselingkuh dengan Lin Bai. Ayah,
Aku tidak akan pernah memohon pada wanita jalang itu lagi. Suzan membujuk Chang'er, tidak peduli betapa bersalahnya kamu harus melakukannya. Tahan dulu. Sekarang saya belum menyelesaikan urusan saya di Shenwu, saya tidak bisa kembali untuk membawa Anda kembali ke dinasti Su. Anda pergi ke Miracle Ridge dulu, dan Anda harus menyenangkan Ye Suxin dan memintanya untuk memberikan kamu mengolah sumber daya sebelum kamu dapat pergi. Lebih jauh lagi. Ketika ayahku menyelesaikan urusan kerajaan Shenwu dan mendapatkan barang-barangnya, maka kami, ayah dan anak, dapat kembali ke dinasti Su, dan kami akan dihargai oleh kerajaan keluarga karena pencapaian luar biasa kami. Suzan mengatakan ini dengan mata bersemangat. Su Chang bertanya dengan bingung, ayah, kamu selalu memberitahuku bahwa kamu datang ke kerajaan Shenwu untuk melakukan sesuatu. Ada apa? Sangat penting bahwa kamu harus menderita di kerajaan Shenwu selama lebih dari 100 tahun. Hei, sekarang waktunya memberitahumu sesuatu. Suzan berkata, Chang'er, meskipun kami adalah murid kerajaan dinasti Su, ibu mertuaku hanyalah seorang selir dengan status rendah. Itu hanya dapat dianggap sebagai seorang selir dari keluarga kerajaan, bukan selir ortodoks. Saat itu, ibu mertuaku mengetahui sebuah rahasia besar. Keluarga kerajaan sedang mencari sesuatu. Konon kerajaan suci pusat sedang mencarinya. Siapa bisa menemukannya? Saya akan diberi kekayaan besar. Ibu mertua saya secara tidak sengaja mengetahui berita itu dan diam-diam memperoleh kesempatan ini bagi saya untuk datang ke kerajaan Shenwu. Saat itu, dinasti Su diam-diam menemukan benda ini berada di dalam sekte Lingjian. Saya menyelinap ke sekte Lingjian, selangkah demi selangkah dari murid luar menjadi prajurit inti. Artinya, lebih dari 100 tahun yang lalu, saya meracuni master sekte Lingjian dan ingin membunuhnya. Jian Xuan, sayangnya saya tidak berharap budidaya Jian Xuan menjadi begitu maju. Meskipun dia diracuni, dia masih membawa banyak harta dari Sekte Pedang Ling dan berjuang untuk keluar dari Sekte Pedang Ling. Dan hal itu adalah juga dicuri oleh Jian Xuan. Diambil. Untuk alasan ini, saya hanya bisa tinggal di Sekte Lingjian. Saya sangat yakin bahwa Jian Xuan pasti akan kembali. Sayangnya, Jian Xuan belum kembali selama lebih dari 100 tahun. Saya tebak Jian Xuan mungkin sudah mati di luar. Sekarang aku telah meninggalkan Sekte Lingjian, ini waktunya bagiku untuk menemukan lokasi Jian Xuan. Kata Suzan dalam-dalam. Meskipun Suzan adalah murid kerajaan dinasti Su, namun status ibu mertuanya tidak tinggi, sehingga Suzan tidak disukai oleh keluarga kerajaan. Namun jika Suzan mendapatkan harta karun ini dan membawanya kembali ke dinasti Su, Suzan akan memberikan kontribusi yang sangat besar dan pasti akan dianggap serius oleh keluarga kerajaan saat itu. Su Chang bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, harta apa ini yang sebenarnya membuat kerajaan suci pusat mencarinya? Suzan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi aku tahu itu adalah sebuah pecahan. Belum lengkap. Su Chang diam-diam terkejut saat mendengar ini. Sebuah fragmen menarik para ahli dari Central Sanctuary untuk mencarinya. Jika hal ini selesai, bukankah akan menyebabkan badai berdarah di dunia seni bela diri? Su Chang mendengar perkataan Suzan dan mengetahui secara mendalam bahwa benda ini pasti sangat penting, siapapun yang mendapatkan benda ini dapat langsung memiliki kekuatan, kultivasi, status, martabat, kecantikan, uang, semuanya. Suzan berkata, Chang'er, berhentilah bertanya. Kamu pergi ke Miracle Ridge untuk berlatih dulu. Ingat, bahkan jika Ye Suxin mencoba mempersulitmu, kamu harus menahan diri. Selama ayahku menemukan harta karun ini, saat ayah dan anak kita kembali ke dinasti Su, semua orang di punggung Bukit Senji akan berlutut di depan ayah dan anak kita dan memohon belas kasihan, termasuk Ye Suxin. Su Chang berkata dengan serius, anakku mengerti bahwa sedikit ketidaksabaran akan menghancurkan rencana besar. Saya pasti akan menyenangkan Ye Suxin, menggunakan dia dan sumber daya ayahnya untuk membuat saya lebih kuat, dan membantu ayah saya menemukan harta karun ini. Saya tidak berpikir, Ye Suxin akan terlalu mempersulit saya, lagi pula, dia masih tunanganku hanya dalam nama saja. Suzan berkata dengan tenang, ketika saya datang ke kerajaan Shenwu, saya menyebutkan nama dinasti Su. Baru pada saat itulah lelaki tua Ye Wuhuan ini mengalah dan membiarkan Anda dan pertunangan Ye Suxin. Awalnya, saya melakukan ini untuk memberikan jalan keluar bagi Anda. Begitu saya tidak menemukan harta karun itu, Anda juga dapat mengandalkan sumber daya Miracle Ridge untuk membuat terobosan dalam budidaya. Saya tidak berharap itu digunakan. Saat ini, Su Chang mencibir dan bertanya, Ye Wuhuan, apakah itu nama calon ayah mertuaku? Suzan berkata, itu benar, Ye Wuhuan, penguasa 5 puncak di antara 5 puncak dan 9 halaman Miracle Ridge, puncak ke-7 di timur gunung. Kaisar dinasti Seng Ye, dinasti pertama dari 100 kerajaan,
juga merupakan salah satu dari 3 penguasa tertinggi Miracle Ridge. Status Ye Wuhuan di Miracle Ridge bisa dikatakan sebagai dewa. Su Chang berkata dengan heran, aku tidak menyangka ayah mertuaku yang murahan akan begitu berkuasa di Miracle Ridge. Suzan berkata sambil tersenyum, tidak hanya di Miracle Ridge, tetapi juga di 700 negara di sebelah timur punggung bukit, dia tidak diketahui semua orang. Dinasti pertama dari 700 kerajaan di Lingdong, siapa yang mengenal dinasti Seng Ye? Kaisar dinasti Seng Ye, siapa yang tidak mengenal Ye Wuhuan? Suzan berkata dengan gembira, oke, Chang'er, kalau begitu pergilah dulu. Ayo pergi ke Miracle Ridge. Saya akan tinggal di Shenwu untuk mencari keberadaan Jian Xuan. Oke, Su. Zan dan Su Chang berbicara sebentar, lalu Su Chang bangkit dan pergi ke Miracle Ridge. Su Zan mulai mencari keberadaan Jian Xuan di Shenwu. Sebelum berangkat, Su Zan berkata dengan serius, Chang, nak, jika ayahku dapat membawa harta karun itu ke Miracle Ridge untuk menemukanmu, itulah saatnya ayah dan anak kita mencapai puncak seni bela diri. Tetapi jika ayahku tidak kembali, kamu tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Sisa perjalanan pencak silat, kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Anakku mengerti. Su Chang mengangguk dalam-dalam. Jika Suzan tidak menemukan harta karun itu, tentu saja dia tidak akan dikenali oleh dinasti Su. Bahkan jika Su Chang kembali ke dinasti Su, dia hanya akan menjadi pangeran selir yang sedikit lebih mulia darinya. Pelayan. Itu saja, tidak mungkin mendapatkan sumber daya pelatihan apapun. Suzan menarik napas dalam-dalam, semua keberhasilan atau kegagalan bergantung pada harta ini. Bab 468 Nasib Buruk. Saat Suzan dan Su Chang berpisah, Su Chang pergi ke Miracle Ridge. Di Miracle Ridge, di antara 5 puncak dan 9 halaman, Ye Suxin duduk sendirian di kamar kerjanya, duduk di depan jendela, matanya kosong, memandang keluar jendela ke keindahan tak terbatas Miracle Ridge dengan putus asa. Dia dengan lembut memegangi perutnya. Ya Tuhan! Ye Suxin berbisik tak berdaya setelah lama terdiam. Mengingat apa yang terjadi di Huagu, awalnya adalah kesalahpahaman, namun membuat Ye Su merasa hamil dengan darah daging Lin Bai. Su Xin. Pada saat ini, suara laki-laki yang kaya dan agung datang dari luar pintu. Ye Suxin buru-buru menyingkirkan ketidakberdayaan dan kesedihan di wajahnya, menyeka air matanya, memaksakan senyum di wajahnya, melihat ke pintu dan berteriak, ayah. Pintu dibuka dengan lembut, dan seorang pria mengenakan pakaian ungu dan jubah emas muncul. Seorang pria parubaya masuk ke ruangan sambil tersenyum tipis. Meskipun pria parubaya ini sedang tersenyum, senyumannya menunjukkan tampilan yang mendominasi dan agung dari seorang pejabat tinggi. Ye Wuhuan masuk ke kamar dan berkata, saya baru saja keluar dari pengasingan dan mengetahui bahwa Anda kembali dari kerajaan Shenwu. Bagaimana kabarmu? Apakah Anda pergi menemui Su Chang? Ye Suxin mengangguk ringan dan berkata, ya. Ye Wuhuan berkata sambil tersenyum, putra ini berasal dari tempat yang hebat. Dia adalah murid kerajaan dinasti Su di antara 72 negara di Lingnan. Meskipun dia adalah orang biasa, statusnya tetap mulia. Kamu harus tanggapi dengan serius. Jika Anda dapat mengejar keluarga Su, kapal besar dinasti, saya khawatir dinasti malam suci kita mendapat tempat di dunia semua negara. Ye Suxin mengangguk ringan, tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, matanya penuh dengan pikiran. Ye Wuhuan melihat wajah Ye Suxin pucat dan bertanya, Suxin, ada apa? Menurutku kamu terlihat sedikit khawatir. Ye Suxin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tidak. Apa-apa, tidak apa-apa. Hah. Ye Suxin tersenyum dengan getir dan menggelengkan kepalanya. Wuhuan terkejut dan melirik ke arah Ye Suxin. Tiba-tiba, Ye Wuhuan merasakan nafas dua kehidupan di tubuh Ye Suxin. Yang satu milik Ye Suxin, dan yang lainnya nafasnya sangat lemah, seperti bayi. Apakah kamu hamil? Ye Wuhuan terkejut, dan tiba-tiba muncul di depan Ye Suxin, meraihnya. Pergelangan tangan yang tinggal di Ye Suxin. Catat denyut nadi dengan cepat. Ye Suxin kaget dan ingin melepaskan tangan Ye Wuhuan, tapi Ye Wuhuan memegangnya erat-erat. Di luar memeriksa denyut nadinya, Ye Wuhuan tertawa dan berkata, ini memang denyut nadi yang membahagiakan. Sepertinya kamu dan Su Chang telah berkembang ke keadaan positif. Ini yang terbaik. Awalnya kamu sudah bertunangan. Sekarang kamu sedang hamil, tunggu sampai Su Chang datang ke Miracle Ridge. Setelah itu, mari kita selesaikan masalahnya. Setelah mendengar kata-kata Ye Wuhuan, wajah Ye Suxin dipenuhi dengan kesedihan, dan ada air mata di matanya. Ye Wuhuan melihat Ye Suxin terdiam dan hanya menangis, jadi dia bertanya dengan ragu, Suxin. Apa? Anak ini bukan milik Su Chang. Ye Suxin juga tidak berbicara, dengan air mata berlinang. Ye Wuhuan bertanya dengan tegas, apakah kamu menderita ketidakadilan di kerajaan Shenwu?
Kerajaan Shenwu sangat berani menyentuh putriku. Ling Wu. Ye Wuhuan berteriak keras. Ling Wu, yang sedang menunggu di luar pintu, masuk ke kamar dengan hormat. Ling Wu adalah Ling tertua yang membawa Ye Suxin kembali ke Miracle Ridge. Dan Ling Wu juga memiliki identitas lain yaitu Panglima Tentara Kekaisaran Dinasti Malam Suci. Ia sangat menghormati dan setia kepada Ye Wuhuan, sehingga Ye Wuhuan selalu membawa Ling Wu bersamanya. Bawahanku ada di sini, teriak Ling Wu dengan hormat. Saya memerintahkan pasukan malam kegelapan dari Dinasti Malam Suci untuk segera berbaris ke selatan, untuk melenyapkan kerajaan Shenwu untuk saya, dan untuk menemukan orang-orang yang menindas putri saya dan memotong-motong mereka. Ye Wuhuan berkata dengan wajah dingin. Ye Suxin buru-buru berkata, ayah, tidak, itu bukan urusannya, ini semua salahku. Ye Wuhuan bertanya, Suxin, apa yang terjadi, kamu harus menjelaskannya kepadaku dengan jelas. Anak ini, milik siapa? Ye Suxin berkata dengan sedih, ayah, berhentilah bertanya, aku akan menyelesaikan masalah ini. Hei! Ye Wuhuan menghela nafas pelan, dan setelah berpikir lama, dia berkata, karena anak ini bukan Su Chang, maka batalkan dia, jika tidak, jika Su Chang dan dinasti Su mengetahuinya, saya khawatir mereka tidak akan bahagia. Tidak, ayah, saya tidak akan menggugurkannya. Ye Suxin mendengar bahwa Ye Wuhuan ingin membunuh anak itu, dan anaknya wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan marah. Dia perlahan mundur beberapa langkah dan menatap Ye Wuhuan dengan ekspresi waspada. Ye Wuhuan berkata, jika kamu tidak menggugurkan anak dan hamil sebelum menikah, di manakah kamu akan menempatkan wajah keluarga kerajaan dinasti Shengye? Suxin, jika masalah ini menyebar, tahukah kamu bahwa aku, Shengye dinasti akan diejek oleh semua orang di dunia? Putri tercinta dari Kaisar Dinasti Malam Suci, murid kerajaan paling terkemuka dari Dinasti Malam Suci, sebenarnya dihamili oleh seseorang, tetapi dia tetap tidak melakukannya. Aku tidak tahu siapa pihak lainnya. Setelah berita ini keluar, wajah Dinasti Malam Suci telah hilang darimu. Ye Wuhuan mengatakan ini, kata-katanya dingin dan dia berkata dengan tegas. Ye Suxin berkata, ayah, aku tahu semua ini. Aku akan melindungi anak di dalam perutku dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Jika menurutmu keberadaan anak ini akan mempermalukan dinasti Malam Suci, aku bisa tinggalkan keajaiban Ridge dan dinasti Malam Suci selamanya. Ye Wuhuan berkata, hei, aku sudah berkata banyak, untuk tidak memaksamu meninggalkan Miracle Ridge dan dinasti Malam Suci. Suxin, kaulah yang paling kucintai. Putri, aku tidak ingin kehilanganmu sebagai seorang ayah. Ye Wuhuan berkata begitu tulus, hanya untuk membuat Ye Suxin menggugurkan anak itu. Tanpa diduga, Ye Suxin tidak menyerah sama sekali, tapi ingin melindunginya dengan nyawanya. Ye Wuhuan berkata, kalau begitu, aku punya cara lain. Ye Suxin bertanya, bagaimana? Wajah Ye Wuhuan menjadi dingin, dengan sedikit tekad di matanya, dan dia berkata, gunakan teknik pemadaman es untuk bunuh anak itu. Bekukan sementara untuk menghentikan pertumbuhannya. Setelah Su Chang datang ke Miracle Ridge, aku akan mengatur agar kamu menikah. Setelah kamu menikah, aku akan membuka teknik pemadaman es dan membiarkan anak itu tumbuh. Dengan cara ini, dunia akan mengira bahwa anak ini adalah anak Su Chang. Dan kita juga bisa menyelamatkan muka dinasti Shengye, dan kita tidak akan menyinggung dinasti Su. Yang terbaik dari kedua dunia, jika Anda tidak mau menggugurkan anak itu, inilah cara terbaik. Ye Wuhuan berkata dengan dingin. Ketika Ye Suxin mendengar ini, matanya ngeri, dia secara alami tahu betapa kuatnya teknik pemusnahan es. Teknik pemadaman es dianggap sebagai metode terlarang di dinasti Malam Suci, dan awalnya digunakan pada prajurit yang hendak duduk. Semua kaisar dinasti Malam Suci akan menggunakan teknik pemadaman es dan memasuki keadaan tidak aktif ketika tingkat budidaya mereka tidak dapat menembus dan umur panjang mereka akan segera berakhir. Dalam keadaan tidak aktif ini, semua yang ada pada prajurit akan dibekukan hingga tidak diblokir lagi. Alasan mengapa dinasti Malam Suci begitu kuat adalah karena teknik pemadaman es ini. Saat ini, ada lebih dari 100 kaisar di dinasti Malam Suci yang tidak aktif dalam teknik pemadaman es. Setelah dinasti Malam Suci mengalami pukulan fatal dan akan dihancurkan, Ye Wuhuan akan pergi ke tanah terlarang untuk membunuh ini. Lebih dari 100 mantan kaisar-kaisar tidak tersegel. Pada saat itu, dinasti Malam Suci akan mengantarkan era ratusan kaisar yang muncul pada saat bersamaan, dan tak terkalahkan di dunia. Namun, meskipun teknik pemadaman es bertentangan dengan langit, teknik ini sangat berbahaya bagi para pejuang. Setelah teknik pemadaman es dibuka, tubuh prajurit akan terkikis oleh udara dingin, dan meridian akan rusak dan sulit untuk disembuhkan. Paling buruk, dia akan menjadi sia-sia dengan semua meridian rusak dan dantiannya membeku.
Paling buruk, dia akan menjadi sia-sia dengan semua meridian rusak dan dantian membeku. Paling buruk, dia akan menjadi sia-sia dengan semua meridian rusak dan dantiannya membeku. Dia akan lemah dan tidak mampu mengikat ayam. Lagi pula, sekarang Ye Suxin sama sekali tidak punya perasaan terhadap Su Chang. Ye Suxin tidak bisa melakukannya jika ingin menikah dengan Su Chang. Bab 469 menyusut menjadi 1 inci. Ye Suxin berseru, tidak, ayah, dia belum terbentuk. Jika teknik pendinginan es digunakan, dia tidak akan mampu menanggungnya. Bahkan jika segelnya dibuka di masa depan, setelah dia lahir, dia mungkin akan mati karena teknik pendinginan es. Menjadi orang tidak berguna yang tidak bisa berlatih. Ye Wuhuan berkata dengan dingin, ini adalah cara terbaik. Ye Suxin menangis dan menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak setuju. Kata Ye Wuhuan, kalau begitu kamu tentukan pilihanmu sendiri. Menggugurkan anak ini, atau menggunakan teknik pemadaman es. Ye Suxin menunjukkan tekad, saya tidak akan menggugurkannya, saya juga tidak akan menggunakan teknik pemadaman es untuk membekukannya. Ye Wuhuan berkata dengan marah, karena kamu kesulitan menentukan pilihan, izinkan aku membuatkan pilihan untukmu. Gunakan saja teknik pemadaman es. Sekalipun itu melukai otot dan tulangnya, setelah dia lahir, aku akan menggunakan ramuan dari Miracle Ridge dan Dinasti Malam Suci untuk membantunya memperbaikinya. Yesu berpikir dalam hati, bagaimana jika itu tidak dapat diperbaiki? Saya tidak bisa mempertaruhkan nyawanya. Ye Wuhuan berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya, ini tidak terserah kamu. Teknik pemadaman es, kata Ye Wuhuan sambil tersenyum. Dengan wajah dingin, dia memukul perut Ye Suxin dengan satu tangan. Segera, semburan udara sedingin es disuntikkan ke perut Ye Suxin. Janin di hati Yesu membeku. Mata Ye Suxin memerah, dan dia menatap Ye Wuhuan dengan kemarahan di wajahnya, dan berkata, ayah, aku membencimu. Ye Wuhuan berkata, semua ini untuk wajah dinasti malam suci, dan juga untuk wajahmu reputasinya. Jika kamu ingin membencinya, maka bencilah dia. Juga, aku tidak peduli anak siapa bayi ini, kamu tidak diperbolehkan melihatnya lagi. Jika aku mengetahui pria itu, aku akan mengambil tindakan diriku sendiri. Bunuh dia, dan calon suamimu hanya Su Chang. Apakah kamu mendengar itu? Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan wajah dinasti malam suci. Ye Wuhuan berkata dengan tegas. Ayah, aku membencimu, aku tidak akan menikahi Su Chang. Ye Suxin tiba-tiba jatuh ke tanah, melamun. Ye Wuhuan berbalik dan berjalan keluar dari kamar Ye Suxin, menengadah ke langit dan mendesah pelan, sungguh nasib buruk. Ye Wuhuan berjalan lama sekali. Ye Suxin duduk lumpuh di tanah, dengan air mata tak berdaya di matanya, dan berbisik, Lin Bai, di mana kamu? Tahukah kamu bahwa seseorang akan memotong masa depan anakmu? Di Sekte Lingjian. Pada hari penilaian prajurit inti, seluruh Sekte Lingjian mengalami perombakan besar-besaran. Lin Bai sendirian menantang semua Master Liga Dewa dan membunuh 8 prajurit inti dan 10 Master Sekte Dalam. Kalahkan Su Chang dan arahkan ke Suzan. Liga Houjian dan Shen Meng benar-benar terputus. Tepat ketika aliansi pedang hendak dimusnahkan oleh Suzan, Ling Tianzi muncul dan menakuti Suzan dengan kekuatannya yang tak terkalahkan. Tetua kedua kembali dari kematian, menerobos alam ramuan manusia dalam budidaya, dan mengambil kendali Sekte Pedang Roh. Mantan tetua Sekte Lingjian dicabut otoritasnya dan Lingdang dipenjarakan. Pagi selanjutnya, pemimpin tertinggi baru mengumumkan kepada seluruh dunia, dalam setengah bulan, akan ada upacara suksesi pemimpin baru Sekte Lingjian. Kami mengundang teman-teman seni bela diri dari seluruh dunia untuk berkumpul di Sekte Lingjian untuk menyaksikan upacara suksesi. Berita ini menyebar dan segera meledakkan seluruh dunia. Kerajaan Shenwu. Setelah lebih dari 100 tahun pemerintahan yang suram, Sekte Lingjian akhirnya menyambut seorang raja yang cerdas. Banyak orang bertanya-tanya apakah Sekte Pedang Roh akan mengambil kesempatan ini untuk bangkit kembali. Tapi ini semua untuk nanti. Hari ini tiba. Lin Bai bangun pagi, mencuci dirinya dengan hati-hati, mengenakan pakaian bersih dan rapi, dan berjalan menuju Puncak Baiyun. Puncak Baiyun, di aula utama Kaisar Ling. Kaisar Ling berdiri tinggi di atas tahta, memandang Lin Bai yang sedang berjalan dari kejauhan. Li Sanxing berdiri di samping Ling Tianzi, melamar dengan sungguh-sungguh dan tanpa senyuman. Lin Bai berjalan ke aula, berlutut dan bersujud, murid Lin Bai, beri penghormatan kepada guru. Ling Tianzi berdiri, berjalan untuk membantu Lin Bai berdiri, dan berkata, Lin Bai, mulai sekarang, kamu akan menjadi anak keduaku. Keempat murid itu juga merupakan murid tertutup Tuan Lingku. Hari ini adalah upacara pemaganganmu, tetapi di dunia kuno ini, tidak ada teman dekatmu yang ada di sini. Aku akan menunggumu keluar dari sini. Dunia ini untuk menemukanmu suatu hari nanti.
Saat aku menjadi tuanku, aku akan mengadakan upacara pemagangan baru untukmu. Pada saat itu, aku akan membiarkan semua dewa, iblis, makhluk abadi, dan Buddha di langit mengetahui bahwa kamu, Lin Bai, apakah muridku, Kaisar Ling. Lin Bai berkata sambil tersenyum, mampu menjadi murid guru adalah suatu berkah bagi seorang murid. Saya tidak berani meminta upacara pemagangan yang terlalu megah. Ling Tianzi mengangguk dan berkata, jika kamu memiliki karakter seperti itu yang terbaik. Lin Bai, sebagai murid keempatku, aku akan mengajarimu ilmu pedangku. Sebagai seorang master, dalam kehidupan ini, aku akan membawa hatiku bersamamu. Jalur keempat. Dao alkimia diteruskan ke kakak laki-lakimu. Dao pedang diteruskan ke kakak perempuanmu yang kedua. Dao formasi diteruskan ke kakak laki-laki ketigamu, Li Sanxing. Ambil itu. Warisan ilmu pedang adalah milikmu. Kata Ling Tianzi dengan tenang. Lin Bai terlihat sangat bersemangat saat mendengar ini. Ling Tianzi sangat misterius, dan ilmu pedangnya pasti luar biasa. Selain itu, Ling Tianzi pernah dengan jelas mengatakan kepada Lin Bai bahwa jika Lin Bai mempelajari ilmu pedangnya, itu akan menjadi pendukung penting bagi Lin Bai di dunia seni bela diri di masa depan. Li Sanxing berdiri di samping dan mengucapkan selamat sambil tersenyum, selamat, adik junior. Selamat juga untuk master. Setelah mencari selama bertahun-tahun, akhirnya saya menemukan seorang pejuang yang cocok untuk mewariskan pedang. Ling Tianzi tampak bahagia. Sun King tetap di sini. Lin Bai, ikut aku. Ling Tianzi meraih bahu Lin Bai dan melangkah keluar. Lin Bai bertanya dengan heran, kemana harus pergi? Ling Tianzi tersenyum sedikit dan tidak menjawab. Mengambil satu langkah ke depan, Lin Bai tiba-tiba merasakan langit dan bumi bergetar, dan matanya menjadi kabur. Ketika Lin Bai melihat ke depan lagi, mereka sudah berada di hutan primitif. Di hutan ini terdapat semburan asap putih dan udara dingin. Setelah memasuki tempat ini, suhu sekitar turun setidaknya 20 derajat, mencapai titik beku. Lin Bai tercengang dan berkata, ini adalah pegunungan Tianhan di luar kota Hanshan, salah satu dari 9 surga monster di kerajaan Shenwu. Pegunungan Tianhan adalah salah satu dari 9 surga monster di kerajaan Shenwu. Saat Lin Bai menghadiri pelelangan di kota Hanshan sebelumnya, ia takut dikejar, sehingga ia merencanakan jalan keluar, salah satunya adalah memasuki pegunungan Tianhan. Namun kemudian, Lin Bai mencapai terobosan dalam kultivasi dan tidak takut dikejar, sehingga dia tidak pergi ke pegunungan Tianhan. Oleh karena itu, Lin Bai sangat akrab dengan pegunungan Tianhan. Lin Bai sangat terkejut. Beberapa saat yang lalu, dia dan Ling Tianzi masih berada di puncak Baiyun dari Sekte Lingjian. Tetapi ketika Ling Tianzi mengambil satu langkah ke depan, mereka benar-benar sampai di pegunungan Tianhan. Anda harus tahu bahwa jarak antara pegunungan Tianhan dan Sekte Lingjian setidaknya 1 juta mil, dan dibutuhkan 7 atau 8 hari bagi prajurit biasa untuk tiba dengan menunggang kuda. Tapi Ling Tianzi mengambil satu langkah dan mencapai pegunungan Tianhan. Lin Bai ketakutan. Tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki Ling Tianzi sehingga dia dapat menempuh jarak jutaan mil dalam satu langkah. Ling Tianzi berkata dengan tenang, kamu tidak perlu kaget. Berlatihlah dengan keras dan kamu akan berhasil dalam latihanmu di masa depan. Saya juga akan mengajarimu kemampuan untuk menyusut menjadi 1 inci, tetapi kamu tidak dapat mengendalikannya sekarang. Ya, Lin Bai mengangguk patuh. Menyusut menjadi beberapa inci. Inikah rahasia di balik langkah Ling Tianzi? Lin Bai sangat tertarik untuk menyusutkan tanah menjadi 1 inci saat ini. Ling Tianzi membawa Lin Bai ke tebing. Tuan dan muridnya duduk bersila berhadapan. Kabut putih mengelilingi mereka, dan guru serta muridnya tampak duduk di awan, seperti makhluk abadi mendiskusikan Tao. Ling Tianzi berkata dengan tenang, Lin Bai, ilmu pedang tuanku berasal dari zaman kuno, dan hampir dapat ditelusuri kembali ke masa kekacauan. Di benua kuno, pasti tidak lebih dari 5 orang yang mengetahui jenis ilmu pedang ini. Kekuatannya sangat besar. Lin Bai mendengarkan dengan cermat. Pada saat ini, auman binatang datang dari pegunungan Tianhan. Terdengar suara bumi berguncang dan pegunungan berguncang di bawah tebing Lin Bai dan Ling Tianzi, monster besar terus berlari ke arah mereka. Dalam sekejap, Ling Tianzi dan Lin Bai dikelilingi oleh monster. Lin Bai dengan cepat berdiri, mengeluarkan pedang Qingge, melihat sekeliling dan berkata, Tuan, kita dikelilingi oleh monster. Ling Tianzi berkata dengan tenang, saya tahu, saya memanggil mereka. Lin Bai terkejut, kenapa? Ling Tianzi tersenyum dan berkata, jangan mengambil tindakan, lihat saja. Lin Bai mengangguk bingung dan menyingkirkan pedang Qingge. Bab 470 Cara Pedang Terbang. Kelompok monster-monster yang terus-menerus, kumpulan kegelapan, menyerang tebing satu demi satu. Tapi Ling Tianzi tersenyum dan tidak takut sama sekali.
Di kejauhan, para prajurit yang telah berlatih di pegunungan Tianhan melihat monster-monster itu melakukan kerusuhan, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Saat mereka berlari, mereka berteriak, "Ini tidak baik, ini tidak baik, monster-monster itu membuat kerusuhan di pegunungan Tianhan. Itu tidak bagus. Monster itu membuat kerusuhan. Tidak, monster ini pergi ke tebing itu. Di tebing itu, ada 2 orang di awan. Siapa 2 orang itu? Orang. Apakah mereka? Apakah mereka dewa? Ya Tuhan, pasti ada setidaknya 1000 monster berlari menuju tebing. Ya, dan monster-monster ini semuanya berada di alam Tianwu tingkat 9. Mereka sangat kuat. Sudah berakhir, sudah berakhir. Di bawah lebih dari 1000 monster-monster ini, tebing akan terinjak-injak ke tanah dalam sekejap. Kedua pria di tebing itu pasti mati tanpa ada bagian tubuh. Sekelompok prajurit melihat ke tebing. Ling Tianzi dan Lin Bai, yang datang, tertawa sinis. Lin Bai tampak sedikit cemas. Lebih dari 1000 monster-monster mengelilinginya, dan mereka semua berada di sekitar alam Tianwu tingkat 9. Lin Bai merasakan sedikit kesulitan. Tuan, mereka semakin dekat. Kata Lin Bai waspada. Ling Tianzi berdiri dan melihat ke cakrawala yang jauh. Sekelompok monster menumbangkan pohon-pohon di hutan. Mereka tidak dapat dihentikan dan bergegas seolah-olah mereka akan membunuh dewa dan makhluk abadi. Haha, Lin Bai, optimis saja, inilah cara ilmu pedang yang akan diajarkan tuanku padamu. Ling Tianzi tersenyum tipis. Lin Bai memandang Ling Tianzi dengan penuh perhatian. Tiba-tiba pada saat ini, wajah Ling Tianzi menegang, dia mengulurkan jari pedangnya dengan tangan kanannya, bergerak maju sedikit, dan mengucapkan satu mantra, pergi. Bas! Bas! Lin Bai hanya mendengar seruan pedang yang jelas, dari Ling. Dari jari pedang kaisar, cahaya keemasan terbang dan melesat ke arah sekelompok monster yang menyerang ke arahnya. Mata Lin Bai dengan cepat menangkap cahaya keemasan. Pada saat ini, Lin Bai menemukan bahwa di dalam cahaya keemasan ada pedang panjang berwarna putih keperakan. Pedang ini panjangnya sekitar 3 kaki dan lebar 2 jari, warnanya putih keperakan, gagangnya berbentuk naga dewa yang berputar-putar, bentuk naganya seperti aslinya, seolah-olah itu benar-benar naga dewa. Pedang itu terbang keluar, sangat spiritual, dan permukaannya diselimuti cahaya keemasan, terbang di udara dan berkicau beberapa kali dengan gembira. Segera, pedang itu terbang dan menembak ke arah kelompok monster-monster. Puff, puff, puff. Pedang ini ada di dalam monster-monster, terus-menerus menusuk kepala monster tersebut, membunuh monster-monster tersebut. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan monster itu, seberapa cepatnya, atau betapa tak terkalahkannya kekuatannya, di bawah pedang ini, semuanya berubah menjadi abu terbang dan dimusnahkan. Lin Bai melihat cahaya keemasan ini berkedip terus-menerus di antara monster-monster berdebu. Setiap kali ia berkedip, seekor binatang iblis melolong, lalu jatuh ke tanah dan mati di tempat. Hanya dalam 3 tarikan napas. Lebih dari 1000 monster-monster dari alam Tianwu tingkat 9 yang bergegas menuju mereka semua jatuh di depan Lin Bai dan Ling Tianzi. Cara membunuh monster-monster ini semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu dibunuh dengan cara ditembak di kepala dengan senjata tajam. Dalam 3 napas, lebih dari 1000 monster mati. Pedang cahaya keemasan terbang kembali. Di sekeliling Ling Tianzi, mereka terbang naik turun, sangat spiritual, seolah-olah mereka berusaha menyenangkan Ling Tianzi. Mendesis. His. Lin Bai melihat pedang putih keperakan yang melayang di sebelah Ling Tianzi, matanya menunjukkan keterkejutan. Apakah ini cara ilmu pedang yang ingin diajarkan Kaisar Ling kepadanya? Ini sangat sengit. Dengan satu pedang, lebih dari 1000 monster terbunuh. Terlalu kuat. Begitu menakjubkan. Ini sangat keterlaluan. Setelah terkejut, Lin Bai tiba-tiba tersadar dan berseru, ini semua adalah binatang iblis di alam Tianwu tingkat 9. Darah iblis tidak bisa disia-siakan. Lin Bai berlari dan menggunakan jiwa pedang yang memangsa, menelan dan memurnikan darah lebih dari 1000 monster-monster di alam Tianwu tingkat 9. Alam Tianwu tingkat 8. Setelah memurnikan darah lebih dari 1000 binatang iblis dari alam Tianwu tingkat 9, tingkat budidaya Lin Bai menerobos ke alam Tianwu tingkat 8. Ling Tianzi begitu ganas sehingga dia secara langsung menarik semua monster tingkat 9 dari alam Tianwu di pegunungan Tianhan, salah satu dari 9 surga monster di seluruh kerajaan Shenwu, dan membunuh mereka semua dengan satu pedang. Lin Bai kembali ke Ling Tianzi, dia baru saja menerobos kultivasi, dan Lin Bai terus menatap Ling Tianzi dengan senyum konyol. Sangat mudah untuk mengalahkan 10.000 dengan satu, kata Ling Tianzi sambil tersenyum tipis. Lin Bai merasa ngeri lagi dan lagi ilmu pedang yang ingin diajarkan Ling Tianzi kepadanya benar-benar terlalu kuat. Ling Tianzi berbisik, datang dan lihat. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lihat?
Ling Tianzi melambaikan tangannya, dan riak muncul di ruang di depan Lin Bai, dan sebuah gambar muncul. Lin Bai terkejut lagi, mengapa adegan ini muncul begitu saja? Ling Tianzi berkata, pemandangan yang Anda lihat sekarang adalah pemandangan 30.000 mil jauhnya dari pegunungan Tianhan. Oh. Lin Bai mengangguk. Pada saat ini, badak lapis baja di alam Tianwu tingkat 9 muncul di layar, sedang mandi di tepi sungai. Pergi, kata Ling Tianzi. Lin Bai terkejut, ketika dia mendengar Ling Tianzi berkata, pergi, sebelumnya, pedang itu langsung membunuh lebih dari 1000 monster. Saat Ling Tianzi selesai berbicara, pedang itu bergetar 2 kali, dan ada 2 suara pedang. Tiba-tiba, pedang ini melesat ke udara, ke langit, dan terbang ribuan mil dalam sekejap mata. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Lin Bai mengikuti pedang itu dengan matanya. Kemudian, Lin Bai segera memusatkan pandangannya pada gambar di depannya dan melihat badak lapis baja sedang mandi. Dalam sekejap, Lin Bai melihat cahaya keemasan jatuh dari langit di gambar. Pada saat sebelum badak lapis baja pulih, cahaya keemasan menembus kepala badak lapis baja. Aduh! Badak lapis baja melolong kesakitan dan jatuh ke air, darahnya mewarnai sungai menjadi merah. Setelah pedang membunuh badak lapis baja, ia tidak bertahan sama sekali, ia terbang melintasi langit lagi, melesat ke langit, dan kembali ke Ling Tianzi. Membunuh orang di udara bisa membunuh musuh yang jaraknya ribuan mil, kata Ling Tianzi dengan tenang. Pada saat ini, pandangan dunia Lin Bai benar-benar hancur. Bunuh orang ribuan mil jauhnya. Sungguh metode yang keterlaluan. Setelah itu, Ling Tianzi duduk bersila. Lin Bai juga duduk di hadapan Ling Tianzi dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Setelah Ling Tianzi duduk, dia berkata dengan tenang, satu musuh melawan 10.000 adalah hal biasa. Membunuh orang yang jauhnya ribuan mil itu mudah. Hal yang paling kuat adalah satu pikiran dapat membunuh matahari, bulan, dan bintang, dan satu pikiran dapat membunuh matahari, bulan, dan bintang. Pikiran dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Di dunia ini, semuanya ada dalam pikiranmu. Ling Tianzi memandang Lin Bai dengan senyum tipis. Lin Bai tercengang, memandang Ling Tianzi seperti orang bodoh. Lin Bai benar-benar terpana oleh kekuatan pedang ini dan tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Melihat ekspresi terkejut Lin Bai, Ling Tianzi terkekeh dan berkata, ingin belajar. Pikirkan. Lin Bai sangat terkejut hingga dia menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi. Ling Tianzi tersenyum dan berkata, ilmu pedang semacam ini disebut pedang terbang. Seperti yang saya katakan tadi, satu musuh melawan 10.000 hanyalah hal biasa. Sangat mudah untuk membunuh orang yang jauhnya ribuan mil. Dapat membunuh matahari, bulan dan bintang dalam satu pikiran, dan dapat dihancurkan dalam satu pikiran. Segala sesuatu di dunia, pedang terbang muncul, dan dunia hancur. Seni pedang terbang berasal dari zaman kuno, dan telah hilang dari dunia. Saat ini, di benua kuno ini, pasti tidak ada lebih dari 5 prajurit yang bisa menerbangkan pedang.